Han Ruksue, apa salahku? Kesalahanmu adalah aku miskin dan tidak mampu. Aku malu di depan keluarga. Oh, ternyata begitu. Aku mengerti. Han Ruksue. Selama bertahun-tahun ini, kamu sama sekali tidak peduli perasaan. Kenapa aku di depan toko? Bukankah ini Xiaoyan? Sejak aku putus dengan kakak istrinya, hanya Xiaoyan yang masih memanggil aku kakak ipar. Dia sesekali bantu di toko. Kakak ipar. Xiaoyan, kamu duduk dan istirahat sebentar dulu. Aku pergi tuangkan air untukmu. Tanganku ternyata bercahaya. Kenapa lukanya hilang? Giok tang pecah ini bernilai 400 yuan. Ini adalah tanganku. Ternyata bisa kenali info barang. Berarti aku tangan kanan dewa dong. Xiaoyan. Xiaoyan, bangun dong. Xiaoyan. Kakak ipar, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Aku cuma khawatir. Aku pecahkan giok 3 juta itu. Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Belum ada uang buat obati kamu. Aku tadi panik seketika. Jadi aku menangis. Ternyata alasannya karena aku ya. Kakak ipar, tenang saja. Aku yang akan lunasi uangnya. Lagi pula, tubuhku sudah sembuh. Tidak usah. Aku sudah memutuskan. Jual toko barang antik itu. Kakak ipar, toko barang antik ini adalah hasil kerja keras kamu. Sama sekali tidak boleh dijual. Aku yang cari uangnya. Kamu percaya sama aku. Tangan kanan suci. Kenapa tiba-tiba panas? Apa ada barang berharga di sini? Kakak ipar, ada suara di luar. Aku pergi cek dulu. Tolong terima barang ini ya. Ini adalah peninggalan leluhur keluargaku. Katanya nilainya sangat mahal. Pasti cukup untuk menutupi biaya pengobatan suamiku. Ini rumah sakit, biaya tidak bisa. Aku mohon sama kamu, tolong terima saja. Hei, Nyonya, boleh aku lihat barangmu? Hei, Cangkir keramik senilai 3 juta yuan. 3 juta. Cukup untuk bayar giok itu. Anak muda, bolehkah kamu memberiku 50.000 yuan? Asalkan kamu memberi 50.000. Benda ini jadi milikmu. Nenek, barang ini saya ambil. Xiaoyan, menurutku kamu pikirkan baik-baik dulu deh. Ini jelas palsu. Warna biru putihnya jelas dicat secara buatan. Kakak ipar, percayalah padaku. Ini pasti barang asli. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, ini jelas barang palsu. Anak muda, kamu baru saja berjanji padaku. Kamu tidak boleh menarik kata-kata loh. Hei, nenek, tenang. Aku tidak ingkar janji. Kakak ipar, tenang saja. Pinjamkan aku 50.000 dulu ya. Nanti aku pasti mengembalikannya padamu. Xiaoyan, aku merasa sepertinya kamu ditipu. Hei, tidak apa-apa. Percayalah padaku. Ayo balik ke ruang rawat dulu. Dengerin aku jelasin ya. Kak ipar, uang 50.000 nggak sia-sia. Nggak percaya? Tunggu aja. Kok bisa gini sih? Menurut perkiraanku ya, tante itu nggak paham seluk-beluknya. Dia pengen barangnya kelihatan lebih bagus. Dia cuma olesin cat di atasnya. Warna glasir cangkir ini agak kehijauan. Motif warnanya lembut dan tidak mencolok. Gambar dan ornamennya terlihat cukup berlebih. Goresan kuasnya sederhana dan lugas. Ini beneran barang asli loh. Nggak tahu harga Tuan Lu berapa? Cangkir ini setidaknya harganya 3 juta. Berarti kita punya uang buat bayar hutang. Aku sekarang langsung cari pembeli lalu ganti uang ke pelanggan. Setelah kamu cerai dengan An Ruksue, Sekarang tinggal di mana? Kak ipar, aku diusir tanpa apa-apa. Nggak ada tempat buat tinggal lagi. apa? An Ruksue itu jahat banget sih. Aku punya kamar kosong di sini. Kalau kamu nggak keberatan, tinggal di sini dulu aja. Nggak keberatan sama sekali. Terima kasih kakak ipar telah menampungku. Kamu sering bantu di toko. Sekarang saya bantu kamu. Itu wajar. Kakak ipar, kamu ada uang receh nggak? Saya ada ratusan uang di sini. Seharusnya cukup. Selanjutnya nih, tinggal lihat keberuntungan kita gimana. Xiaoyan,
Kamu mau ngapain? Kakak ipar, ayo cari antik bareng. Ayo pergi. Gimana tuan-tuan? Ada yang suka? Semua barang di sini asli loh. Koin antik zaman Xian Feng bernilai 1 juta. 1 juta. Saya cuma lihat-lihat aja. Bos, koin-koin kamu ini dinastinya lengkap banget. Wah, Tuan, pandangan kamu luar biasa. Saya tidak mau ngomong yang lain. Barangnya pasti lengkap semua. Semua barang grosir online tentu lengkap. Ini harganya berapa? Wah, Tuan yang satu ini, pandangan kamu benar-benar bagus. Ini loh, koin antik dinasti Ming. Hari ini kita memang punya jodoh. Harga pas 100 yuan. Gini aja, 50 yuan, pilih 2 barang. Nggak mungkin kamu nawar kayak gitu. Gak bisa ya udah deh. Jangan pergi dong. Semua ikut kata kamu deh. Pilih saja barang-barang di sini. Oke. Ya, Xiaoyan, kenapa kamu menghabiskan 50 yuan untuk membeli 2 koin palsu? ini bukan koin palsu loh. Benda ini setidaknya bernilai 1 juta. Ini. Ini ternyata dinasti Qing loh. Ayo kita cari tempat yang terpercaya. Cepat-cepat jual benda ini. Aku merasa kamu agak berbeda dari sebelumnya. Berbeda gimana? Kamu tak bisa menilai barang antik. Kok sekarang tiba-tiba jadi sangat jago? Bukankah ini bagus? Aku bisa cari uang sendiri sekarang. Bos. Ini adalah Xianfeng Yuanbao. Benar, ini Xianfeng Yuanbao. Jaga kondisi cetakan induk Baoguan ini. Bisa dibilang sangat sempurna. Ini barang langka yang sulit ditemukan. Wah, Bapak juga ahli ya. Berapa harga yang Bapak harapkan? Harga tetap 1 juta. Bos juga paham bidang ini. Pasti tahu aku tidak minta berlebihan. Bapak juga orang yang tidak bertele-tele. 1 juta ya, 1 juta saja. Oke. Xiaoyan, kamu hebat banget sih. Barang yang dibeli cuma 50 yuan. Langsung laku dijual seharga 1 juta. Pelan-pelan suaranya, jangan sampai orang lain dengar. Ayo pergi. Ada yang bisa kalian bantu? Kau jual koin kuno di Juba Ozai. Iya, benar. Ada apa? Berani-beraninya kamu tanya ada apa? Orang bilang barangmu palsu. Cepat kembalikan 1 juta yuan itu. Ternyata ini tipu muslihat. Xiaoyan, Sekarang gimana? Tenang aja, kakak ipar, aku akan lindungi kamu. Sekarang masyarakat berhukum loh. Kalau kalian berani berbuat sembarangan, aku akan lapor polisi. polisi datang cepat. Atau pisau kami yang lebih cepat. Kau ingin lawan pedang tanpa senjata? Kayaknya kamu sudah bosan hidup deh. Wah, Tangan kanan dewa ini keren banget. Wah, kasih aku lengan super kuat. Xiaoyan, kamu hebat banget sih. Kamu ahli menilai barang antik sekarang. Dan nilai kemampuan bertarung ini pun begitu tinggi. Aku latihan saat santai. Ayo pergi yuk. Untungnya aku selamat hari ini. Anda, Nyonya Lu, pemilik toko antik. Hello, Nona Lu ahli menilai barang antik. Minta bantuan Lu. silakan duduk. Kita duduk dan ngobrol pelan-pelan aja. Nona Lu, tolong periksa ya. Ini adalah Lukisan Wang Jian dinasti Ming. Nona Lu, pastikan menilainya jelas ya. Benar-benar karya asli dari Wang Jian. Boleh aku tanya, Nona Lu, berapa nilai lukisan ini ya? Perkiraan konservatif. Nilainya setidaknya 10 juta. Tuan, boleh saya lihat sebentar? Boleh, silakan. Lukisan biasa nilainya cuma 50 yuan. Menurut saya, lukisan ini palsu. Xiaoyan, Jangan bicara sembarangan. saya bukan tuan. Dari mana kamu bisa menyimpulkan begitu? Kakak ipar. Lihatlah kertas lukisan ini dengan teliti. Lalu coba raba lagi. Kertas ini. Memang ada yang tidak beres, ya. Wah, orang yang menggambar palsuan ini benar-benar meniru lukisan itu dengan sempurna. Tapi palsuan tetap palsuan, ya. Ini adalah kertas Jinhuajian. Kertas ini khas akhir dinasti Qing. Bagaimana bisa di lukisan dinasti Ming? Jadi begitu ya. Ini adalah kertas Jinhuajian. Kertas ini khas akhir dinasti Qing. Bagaimana bisa ada di lukisan Ming? Wah, tidak menyangka Tuan Lin ini, dia ahli
dalam menilai barang antik. Tuan tua, sangat minta maaf ya. Tadi saya salah menilai. Tidak apa-apa, Nona Lu. Sebelumnya saya sudah menjelajahi seluruh kota Nanjiang. Banyak ahli bilang lukisan ini asli. Tuan, karena Anda sudah tahu lukisan ini adalah palsu, kenapa masih meminta kami untuk mengidentifikasinya? Tuan Lin, keterampilanmu sangat mengagumkan. Tuan Lin, datanglah besok ke rumahku. Saya menilai sesuatu untuk tuan saya. Saya tidak tahu Tuan Lin. Besok juga akan tahu. Jam 9 pagi besok. Saya datang untuk menjemput Pak Lin. Tidak masalah sama sekali. Sangat terhormat. Hei. Pak Lin. Saya permisi dulu ya. Keterampilanmu luar biasa. Lebih hebat daripadaku. Karena kamu sudah memuji saya begitu, nanti saya akan bantu-bantu di toko untuk membalas budi kebaikanmu menampung saya. Benarkah? Kamu mau datang ke toko saya? Iya, betul. Wah, itu luar biasa bagus. Kakak ipar. Xiao Yan, ada apa? Kakak ipar, saya mau tanya. Di mana saklar lampu kamar saya itu? Saklar lampu kamarmu ada di belakang ranjang. Waktu renovasi, jalurnya salah pasang. Saya pergi bukakan untukmu. Tidak usah. Kakak ipar, kamu istirahat saja di sini. Saya tidak mau merepotkanmu. Silakan tunggu di ruang tamu ya. Tuan, kami akan datang sebentar lagi. Orang yang datang menilai barang antik banyak sekali ya. Ini acara penilaian rahasia keluarga Situ. Sudah undang banyak ahli barang antik. Harta ini pasti luar biasa. Semua orang di sini adalah keluarga Situku memilih dengan cermat. Ahli penilai barang antik yang dipilih. Semua orang punya keahlian nyata loh. Tidak begitu. Tuan ketua keluarga ya terlalu memuji saya. Beberapa hari lalu, saya dapat benda. Banyak ahli tak tahu ini apa. Jadi, aku ajak kalian lihat. Benda ini sebenarnya apa sih? Karena para ahli pun tak mengenalinya. Wah, benda ini keren banget ya. Siapa yang bisa mengerti hari ini? Asal-usul benda ini. Keluarga C2 bayar 10 juta. 10 juta. Benar. Ayo, sini. Silakan lihat semuanya. Benda ini saya minta banyak ahli menilai bahannya apa. Tapi tidak mendapatkan hasil sama sekali. Apa kabar kalian semua hari ini? Siapa yang bisa bantu saya? Tuan ketua keluarga. Ini piring kuno untuk menyajikan makanan. Tulisan khusus di atas sini. Ini tulisan khas suku atau clan. Tuan ini, apakah Anda tahu bahannya apa? Mohon maaf saya. Saya memang kurang berilmu. Tidak tahu bahan apa ini. Sekelompok orang tidak berguna lagi. Berani-beraninya buang-buang waktuku di sini. Itu saya ada sedikit pendapat. Tapi harus menyentuhnya dulu untuk memastikan. Bolehkah saya mencobanya? Ya sudah, coba saja dulu. Baik. Piring La Liga terbuat dari kura-kura. Digunakan untuk mencatat dan menyimpan tulisan. Nilainya tidak ternilai harganya. Tuan Situ. Ini loh, piringan CGA. Kamu bilang begitu ya, begitu saja. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kegunaan piringan CGA ini alat kuno untuk menyimpan tulisan. Di permukaannya ini, itu tulisan kuno yang diukir. Mengenai bahan piringan CGA ini adalah cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura? Bagaimana kamu tahu ini cangkang kura-kura? Bahkan alat canggih tidak bisa mendeteksi. Walaupun teknologi sekarang sudah sangat maju, tapi sejarah Tiongkok sangat panjang. Walaupun teknologi yang paling canggih sekalipun, dia juga tak paham sejarah kita. Bukan begitu loh. Jadi begitu, kamu bisa membuktikan bahwa ini adalah cangkang kura-kura. Ini mah gampang banget. Tolong siapkan air garam saja. Baik. Iya. Saya percaya dulu sebentar. Kamu sekali. Tuan Situ, silakan lihat. Air ini benar-benar berubah warna. Apa yang terjadi ini? Ini cara kuno simpan cangkang kura-kura dengan melapisinya cairan obat. Justru gangguan cairan obat ini loh yang membuat peralatanmu tidak bisa mendeteksinya. Bisakah kamu menjamin ucapanmu? Kamu bisa minta orang periksa lagi. Kalau ini bukan cangkang kura-kura, saya Lin, rela dihukum apapun. Anak hebat. Benar-benar bukan orang sembarangan. Siapa namamu? Nama saya Lin Yan.
Saya cuma tahu sedikit saja. Sekarang, jarang anak muda seberani kamu. Karena kamu bilang dia cangkang kura-kura. Saya akan percaya padamu dulu sebentar. Terima kasih banyak, Tuan Situ. Tuan Situ, Anda jangan langsung percaya omongannya begitu. Lebih baik kamu cek lagi ya. Iya dong, dia menipu Anda. Pada berisik apa sih? Kak Situ, tolong usir mereka keluar. Baiklah. Aduh, Anak muda, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Situ geng, berikan hadiah uangnya kepada Tuan Lin ini. Lin Yan, temanku akan adakan pameran barang antik. Saya lihat bakatmu bagus. Kamu ikut juga saja. Xiaoyan, cepat setujui dia. Ini kesempatan langka banget loh. Terima kasih, Tuan Situ. Saya pasti akan datang. Kakak ipar, kenapa suruh aku ke acara Long? Kamu pernah dengar tentang keluarga Long? Ya, begini saja. Keluarga Long ahli penilai terkenal di setiap ahli penilai barang antik. Semua bangga ikut acara mereka. Oh, begitu. Pantas Tuan Situ suruhku ikut juga. Nanti kamu temani aku pergi ya. Xiaoyan, kamu sangat baik sekali. Kebetulan aku belum pernah ikut acara penilaian barang antik ini. Nanti pas banget bisa menambah wawasan. Oke. Jalan. Ada apa? Kakak ipar, aku baru ingat tadi keluarga An juga akan datang nanti acara penilaian barang antik ini. Kamu mungkin akan bertemu dengannya. Aduh, tidak apa-apa. Aku sudah lupa soal itu. Baguslah. Kalau kamu sudah mengatakannya seperti itu, berarti aku tidak perlu khawatir lagi. Lin Yan, kok kamu di sini? Tentu saja ada orang yang mengundang aku datang ke sini. Tidak mungkin. Keluarga Long tak akan undang sampah. Kamu pasti curang datang. Malas aku menanggapi kamu. Wah, keluarga Long ini benar-benar kaya raya. Bahkan tempat acaranya pun dihias. Sangat mewah. Kamu memang bodoh sekali. Benar-benar memalukan. Untung aku sudah cerai sama kamu. Kamu harus berterima kasih padaku dong. Lin Yan, malu-maluin dikit dong. Kamu berani minta terima kasih? Cukup. Jangan berkelahi di luar. Ayo pergi. Selamat datang, acara Antique. Selanjutnya, mari kita nikmati harta pertama. Harta pertama ini, Tuan Lin Yan akan menjelaskan. Siapa Lin Yan-nya? Aku sama sekali tidak tahu. Aku tahu Lin Yan ini loh. Dia benar-benar tidak berguna. Mengapa keluarga Long panggil dia pembuka? Keluarga Long bodoh sekali. Kamu tunggu saja ditertawakan orang. Kamu tahu aku tidak bisa apa-apa. Semua tahu tentang An keluarga. Kamu tidak bisa melakukan apapun, hanya menghisap darah keluargaan kami. Karena kamu bersikeras bilang aku sampah, maka aku akan tunjukkan padamu kemampuan asliku. Silakan, Tuan Lin. Giok ukir naga di piring. Harga nilainya 3 juta. Saya sudah selesai mengidentifikasinya. Apa ini? Tuan Lin, Anda sudah selesai mengidentifikasinya. Benarkah? Siapa yang bisa menilai hanya dengan melihat sekilas? Lin Yan, katakan saja. Lin Yan ini bercanda ya. Kalau tidak bisa, cepat turun saja. Jangan sok tahu di atas sana. Tuan Lin memang sangat cepat. Silakan Tuan Lin jelaskan hasil identifikasi. Yang ini nih. Ini tusuk rambut giok naga dinasti Qing. Bagian badan tusuk rambutnya. Ini diukir dari sepotong giok utuh. Tusuk rambut ini bentuk kepala naga. Di atasnya ada batu merah berkilau. Simbol Kaisar yang Agung. Tuan Lin memang hebat sekali. Tak terduga, waktu identifikasi sangat singkat. Bahkan bisa menjelaskan begitu banyak informasi. Benar-benar membuat orang kagum. Tidak seberapa. Berapa harga jepit rambut itu? Oh, harga saya 3 juta ya. 3 juta. Harga Tuan Lin 3 juta. Mari kita lihat nilai jepit rambut ini. Tak terduga harga Tuan Lin. Jawaban kita tepat sekali. Terima kasih Tuan Lin untuk pembukaannya yang luar. Apa kamu sudah melihat jawabannya sebelumnya? Bagaimana bisa begitu cepat tahu? Sejelas ini acara penilaian harta keluarga Long. Dari mana aku bisa tahu jawabannya? Akui saja aku hebat ya. Cik, mana aku percaya omong kamu. Kita punya harta lain untuk dinilai. Yang berminat naik ke panggung. Kakak ipar, barang-barang di panggung ini. Kenapa kelihatannya begitu biasa saja? Kenapa keluarga Long begitu pelan? Pelankan suaramu. Jangan sampai orang lain dengar. Ini baru babak pertama. Acara seru masih di depan. Ada babak kedua juga? Tentu saja ada. Babak kedua adalah tebak-tebakan bergu. Katanya, pemenang dapat undangan keluarga Long tahun depan. Undangan acara penilaian naga itu gratis? Bukan begitu. Keluarga Long kirim sedikit setiap tahun. Kalau orang lain ingin ikut, harus berusaha mulai dari tahun sebelumnya. Seru sekali ya. Kalau begitu, kalau kalah. Bukankah itu sangat memalukan?
Apa aku salah bicara tadi? Keluarga An kehilangan undangan Long 7 tahun. Yang datang belakangan tidak boleh. Tahun ini keluarga Naga mengirim undangan. Baru mereka boleh masuk. Pantas aku di keluargaan. Tak pernah dengar mereka bicara. Sekarang kita mulai babak kedua perlombaan. Setiap tim beranggotakan 2 orang. Pretending melawan tim lain. Masing-masing tim mengidentifikasi 2 benda pusaka. Tulis identitas dan nilainya tepat waktu. Lin Yan, mau bertanding sama aku? Aku pastikan kamu kalah telak. Lawan aja lawan. Ayo. Sekarang pertandingan dimulai. Orang kaya memang beda. Aku belum lihat barang semahal ini. Aku percaya kamu. Mahal dari ini. Bayu cincin naga 3 kaki. Nilainya 6 juta. Aku baru saja mulai melihatnya. Kamu sudah selesai menulisnya? Kakak ipar, kamu percaya sama aku aja? Aku percaya kamu. Tuan Mudaan, jangan-jangan kamu tidak bisa mengidentifikasinya ya? Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana. Jangan ganggu aku berpikir. Baik. Senang aja. Kamu lihat pelan-pelan ya. Waktu habis. Silakan semua orang mengumumkan jawaban yang kalian tulis. Tuan Lin buat tungku giok putih naga. Nilainya 6 juta. Mari kita umumkan hasil yang benar. Ini sama dengan jawaban benar. Bapak Lin, hebat sekali ya. Lin Yan memang punya kemampuan cukup. Kabar luar itu tidak bisa dipercaya. Benar sekali. Jarang ada yang tebak tepat. Semua di panggung sudah selesai menjawab. Siapa yang menang babak kedua? Karena tim Pak Lin paling cepat. Jadi merekalah yang menang. Kak, gimana ya? Kita tak dapat undangan keluarga Long. Gimana? Aku tahu. Kamu tanya aku. Aku tanya siapa? Tidak disangka ya. Lin Yan, kamu menyembunyikan kemampuanmu. Aku lakukan, kamu tak peduli. Sekarang malah salahkan aku karena menyembunyikannya. Lagi pula, aku sudah cerai sama kamu. Keadaan kamu tidak ada hubungannya denganku. Betul banget. Ayo pergi. Selanjutnya, kita mulai babak ketiga pertandingan. Kami siapkan 5 harta yang sama, tapi hanya 1 yang asli. Aturan pertandingan kita adalah siapa yang pertama menemukan barang asli, dialah yang menang. Kita akan memilih 3 orang secara acak sebagai kontestan. Silakan lihat layar besar. 3 orang di layar, silakan naik. Adik Lin ya, kemampuanmu benar-benar luar biasa. Tadi saat melihatmu mengidentifikasi barang antik, Sungguh membuatku sangat puas melihatnya. kamu siapa ya? Perkenalkan dirimu dong. Namaku Lee Song Shu. Karena ketiganya sudah naik panggung, ayo babak ketiga kita mulai sekarang. Stempel Tian Huang Singa 2. Nilainya 1 juta. Hmm. Tuan Lin menulis nomor 3. Sekarang semua peserta sudah selesai menjawab. Selanjutnya kita umumkan jawaban yang benar. Ketiga peserta jawabannya benar. Tapi Tuan Lin paling cepat. Jadi untuk babak ketiga pertandingan ini, Tuan Lin mendapatkan kemenangan akhir. Sekarang yang kalian pegang adalah plakat peringatan keluarga Long kami. Hadiah dari keluarga Long untuk kalian. Ternyata ini plakat peringatan emas murni. Beratnya lumayan berat. Nilainya setidaknya 500.000. Keluarga Long memang kaya. Benar-benar bisa seenaknya saja. Iya. Wah, keren banget nih. Hadiah keluarga Long memang luar biasa. Ini cuma plakat peringatan jelek kan? Lihat sikapmu yang ketinggalan zaman. Benar-benar norak banget. Benar juga, ini plakat jelek. Tapi ada orang yang tidak punya. Dia cuma iri hati. Ini pun aku tidak mau. Apa yang mau kamu pamerin? Sudahlah, berantem di tempat umum begini. Belum cukup malu saja? Kakak ipar, kenapa kamu datang? Iya, Xiao Yan, pengering rambutku rusak. Tolong usap-usap rambutku ya. Baik.
Tidak bisa. Dia itu kakak iparku. Bagaimana aku bisa brengsek? Xiaoyan, kamu hari ini benar-benar luar biasa. Ada beberapa orang yang sedang bertanya tentang kamu padaku. Aduh, sekarang aku jadi pusat perhatian orang lain. Lalu, apa rencanamu setelah ini? Aku mau cari uang dulu. Sampai uangnya cukup terkumpul. Hidup sudah terjamin. Baru pertimbangkan hal lainnya. Kakak ipar, sudah selesai dilap. Terima kasih ya, Xiaoyan. Itu cuma hal sepele. Tidak usah berterima kasih. Kalau kamu sudah bilang begitu, jadi sebelum pengering, rambutnya diperbaiki. Kamu lap rambutku saja ya. Dengan senang hati. Jalan kok tidak lihat-lihat sih kalau sampai kamu menggores. Baju baruku, gimana nih? Jelas-jelas kamu yang menabrakku duluan. Orang tua brengsek. Berani sekali kamu membalik tuduhan. Zaman Liangzu. Nilai Chong berwajah binatang belum jelas. Menurutku, yang membalik tuduhan itu kamu. Di depan toko ada CCTV loh. Kalau tidak, ayo masuk kita lihat. Lihat siapa yang sebenarnya bikin masalah. Beruntung kamu hari ini. Hei, anak muda. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Aduh. Nah, ini kartu nama saya. Nanti kalau ada kesempatan, pasti akan berterima kasih banyak padamu. Profesor Yang, ya, kamu keluar sendirian. Kok bawa barang mahal banget sih? Kamu tahu saya bawa barang berharga? Kamu bawa koper kombinasi sebesar ini. Semua tahu ada harta di sini. Bagaimana kalau saya antar kamu? Orang yang jemputku akan segera tiba. Tidak usah repot-repot kamu antar. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Hei, koper saya. Siapa yang memukul saya? Kamu masih berani membela diri? Percaya aku telepon polisi. Aduh. Profesor Yang, ini koper Anda. Aduh. Ini Chong 9 bagian zaman Liangzu. Profesor Yang, kamu bahkan punya barang berharga ini. Adik kecil, kamu bisa mengenali sekilas saja. Barang apa ini? Aku punya toko barang antik. Aku paham barang ini. Adik muda ya, kamu sangat hebat di usia muda. Profesor Yang, Anda terlalu memuji saya. Tapi barang yang sangat berharga ini, kenapa kamu bawa ini sendirian begini? Ada pameran batu giok nanti. Show Chong ini barang pameran penutup. Takut bocor rahasia. Aku antar kotak ini sendiri. Oh, begitu rupanya. Hei adik muda ya, kamu memang ahli ya. Aku ajak kamu ke acara batu. Kamu pasti harus hadir ya. Iya, saya pasti datang. Hei, Profesor Yang, lebih baik saya antar Anda pulang. Anda pergi sendirian tidak aman loh. Oh ya sudah, merepotkan kamu ya. Ayo adik muda, kita pergi. Hei. Oh ya, saya diundang langsung oleh ketua Yang. Bolehkah saya masuk, Tuan? Apakah Anda punya kartu undangan? Saya tidak punya undangan. Maaf, tanpa undangan tidak boleh masuk. Lin Yan. Kamu pecundang, ngapain datang ke sini? Kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Lalu apa? Kalau kamu datang, saya tadi sampai sangat terkejut. Kamu tidak punya undangan. Sama sekali tidak bisa masuk. Kamu yakin aku nggak bisa masuk? Jangan keras kepala deh. Kalau sekarang, kamu mau memohon padaku. Mungkin aku kasihan, bawa kamu masuk. Apa sih? Kamu lagi mimpi ya? Bagus. Karena kamu begitu berani. Kamu tetap di sini. Kalau kamu bisa masuk, aku kasih kamu 500.000. Hei, itu yang kamu bilang ya? Jangan ingkar janji nanti ya. Aku mau lihat sendiri bagaimana caramu masuk. Woi, saudara Shaolin. Karena kamu sudah datang, kenapa tidak masuk? Pas Satpam bilang aku belum diperiksa. Aduh, otakku ini sih. Kemarin aku lupa memberimu undangan. Kalau gitu kali ini langsung ikut. Aku masuk bareng aja. Oke. Hei, kamu kenal Ketua Yang? Kenapa aku tak kenal Ketua Yang? Pasti kamu pakai trik apa deh? Aku nggak percaya perhatian Ketua. Terserah kamu, percaya atau tidak. Jangan lupa transfer 500.000 padaku. Ayo pergi. Waduh, ayo pergi cepat. Silakan duduk. Kak Lin. Kok kamu ada di sini? Dia guru yang aku undang. Pemuda yang ambil kopermu malam itu. Jangan-jangan dia ya? Iya, dia Lin Yan. Wah, beruntung banget. Kita kebetulan kenal. Oh, kalau begitu, karena kalian sudah kenal, aku tidak perlu perkenalkan lebih lanjut. Kamu ajak dia jalan-jalan keliling, masih lama sebelum acara pertukaran dimulai. Oke, tenang aja, aku ajak dia jalan-jalan. Wah, ternyata kamu yang dimaksud guru. Aku juga tak sangka kamu. Murid Profesor Yang ya. Kamu bawa aku kemana? Ayo, pergi. Aku bawa kamu ke suatu tempat. Kamu pasti bakal suka.
Hei, yang ini kelihatannya bagus banget. Yang ini juga bagus. Wah, tempat ini bisa judi batu. Iya, yang kamu belum tahu, masih banyak lagi. Batu ini punya jade di dalamnya. Kenapa tidak bisa ada di sini? Hehe, gimana? Mau coba main nggak? Lihat-lihat dulu. Hei, yang ini bagus. Hei Lin Yan, Kamu sampah. Ngapain datang ke sini? Bisa lihat? Kamu siapa? Kamu berani hina Lin Yan sampah? Menurutku kamu sendiri yang sampah. Baiklah, Lin Yan. Berani kamu cari orang lain bela? Kamu gila ya? Tiap hari di sini menggonggong. berani sekali kamu menghina. Aku sebagai anjing. Berani sekali kamu menghina. Aku sebagai anjing. Aku akan berdiri di sini. Lihat apa yang kamu dapatkan. Oke, hari ini aku bakal tunjukin, ya. Hei. Kamu bilang gimana dia bisa? Dari limbah batu ini ya? Giok es murni kualitas tinggi. Nilainya minimal 40 juta. Kakek Lin ya? Itu semua adalah limbah batu yang sudah dipotong orang lain. Kalau tidak, kamu lihat yang lain lagi deh. Sampah ini ya, benar-benar sampah. Bahkan milih batu aja tidak bisa. Aku mau yang ini saja. Lin Yan, kamu tunggu aja ditertawakan olehku. Batu ini kecil banget. Bisa ada barang bagus di dalamnya. Anak ini kayaknya buang uang sia-sia. Lin Yan, kali ini kamu bakal rugi habis-habisan. Bukan. Batu ini cuma 500. Sama sekali tidak mengeluarkan modal besar. Dia memang sampah tanpa uang. Adik Lin Yan ya, kamu yakin? Tenang saja, aku yakin. Pak, tolong bantu aku potong ya. Ikut saja garis yang aku gambar. Potong mengikuti garis ini saja. Baik. Ini adalah giok tipe S, benar. Bahkan tipe S yang murni. Wah, benar-benar gak masuk akal. Adikku, keberuntunganmu benar-benar luar biasa banget. Kawan, mau jual nggak? Saya tawar 20 juta, saya tawar 30 juta, saya tawar 40 juta. Kawan, kamu bakal kaya raya nih. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keberuntungannya sebaik ini? Ada apa yang mustahil sih? Aku dapat batu giok S. Kamu bilang, apakah ini bukan kenyataan? Hei adik Lin ya, karena keberuntunganmu begitu bagus. Tolong pilihkan 2 batu untukku juga. Aku bagi setengah uang ini buatmu. Baik, Wah, beneran atau tidak? Beneran atau bohong? Adik Lin, ya, menurutmu bagaimana batu ini? Apakah bisa menghasilkan barang bagus? batu ini tidak berharga. Batu ini tidak berharga. Oh, ya, barang bagus boleh dibeli. Oh, baik. Aku... Kenapa potong antre? Letakkan batu. Kenapa ini di tanganku? Sekarang batu ini milikku. Bukan. Hei Pak, tolong potongin ya. Woi bro, balik dong. Ngapain sih aku? Aku harus cepat ambil batu itu. Di dalam batu nggak ada apa-apa. Itu sengaja aku katakan padanya. Ayo lihat, pasti ada barang bagus. Oh, ternyata begitu. Wah, nanti ada pertunjukan seru nih. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Lin Yan, ada barang bagus? Aku tidak bilang begitu. Paman Song, bukannya kamu yang bilang? Bukan kok. Nggak ada. Berani banget kamu, Lin Yan. Berani kamu ngejailin aku. Kamu ini fitnah orang loh. Ini kamu sendiri rebut batu itu. Aku nggak bisa nahan dia. Aku suruh taruh batu di sini. Kamu sendiri nggak dengerin. Jangan salahin kami ya. Orang ini lucu banget deh. Jelas-jelas kamu sendiri yang ambil, tapi malah salahin orang lain. Beberapa orang memang begitu sih. Jangan ingkar janji. Bahkan bilang, Lin Ye sampah. Menurutku, kamu yang jadi sampah deh. Kalian tunggu aja ya. Dendam atas perbuatan kalian hari ini. Aku ingat ini baik-baik. Aku akan kembali memberitahu kakakku. Biarkan dia yang ngajar kalian pelajaran. Udah gede banget, masih ngadu ya? Wah, ini bikin hati puas banget. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Siapa suruh dia menghina kamu? Iya kan? Terima kasih ya hari ini. Wah, antar saudara ngapain terima kasih. Ayo pergi, pertunjukan seru selesai. Udah waktunya pergi ikut pertemuan pertukaran. Ya, ayo pergi. Ketua yang, ya. Dengar-dengar 2 hari yang lalu. Yu Chong yang dijaga oleh saudara yang hampir dicuri orang. Benarkah itu? Memang benar begitu. Untung ada saudara Lin Yan. Pada akhirnya Yu Chong milikku itu. Kembali lagi tanpa kerusakan sedikit pun. Gak tahu siapa bocah ini ya. Pemuda kecil ini seharusnya kamu juga tahu. Yaitu di acara pertemuan keluarga Long. Orang yang sedikit mengalahkan putri Anda. Iya, ternyata dia... Siapa orang itu? Dia ketua asosiasi penilai barang antik. Juga ayah dari Shen Huainian. Sudah bertahun-tahun menjadi musuh bebuyutan guruku. Setiap kali bertemu, pasti saling mengejek satu sama lain. Oh begitu. Kak Yang, pertemuan tukar pikiran ini tidak seru. Mending kita berdua bertanding yuk. Buat menghibur semua orang.
Kamu mau bertanding bagaimana? Kita berdua. Sama-sama cari satu orang. Lalu pilih 10 barang giok. Biarkan mereka naik panggung. Siapa yang mengidentifikasi lebih cepat, mengidentifikasi dengan lebih baik. Dialah pemenangnya. Bertanding ya bertanding. Pasti kita yang menang di akhir. Hanya bertanding saja. Juga tidak seru. Mending, kita tambahkan hadiah taruhan untuk mereka. Benar juga. Kakshen ini sangat dermawan. Bukannya cuma mau cari kesenangan? Baiklah, karena Kakshen pakai barang berharga sebagai taruhan. Aku juga tidak mau kalah. Bukan, ini milikku. Yuan datang 2 hari lalu. Jadikan itu hadiahnya. Saudara yang memang berjiwa besar. Siapa yang dikirim senior untuk bertarung? Tentu saja anak perempuanku sendiri. Oh, kalau gitu aku hanya Lin Yan yang ikut lomba. Adik kecil ya. Apakah kamu bersedia ikut? Bisa dipilih oleh Profesor Yang. Saya merasa sangat terhormat. Bagus. Ternyata aku tidak salah menilaimu. Baik, kita sudah pilih orangnya. Maka, ayo naik panggung untuk memilih batu. Saudara Yang, silakan. Adik Lin ya. Kali ini kamu kalahkan Shen Huainian. Balaskan dendamku ya. Balas dendam? Balas dendam apa? Kamu tidak tahu ya. Setiap kali bertemu mereka sebelumnya, aku harus bertanding dengan Shen Huainian. Dia selalu lebih unggul dariku. Ini mempermalukan aku dan guruku. Aku bantu kamu menang lagi. Aku yakin kamu pasti bisa. Jangan biarkan mereka terus sombong. Dengar kabar tidak? Tuan Yang dan Tuan Shen mulai bertanding lagi. Apakah itu murid Yang lagi? Hasilnya sudah jelas sebelum bertanding. Anak Tuan Shen yang menang lagi. Tenang saja. Tidak apa-apa. Bukankah Pak Yang kirim muridnya? Melainkan orang yang tidak dikenal. Belum pernah dengar sama sekali. Apa hebatnya dia? Lalu, apa yang mau ditandingkan? Adik Lin. Kali ini sepenuhnya bergantung padamu. Pukul muka mereka dengan keras. Tenang saja. Sesuai permintaan kedua ketua. Sekarang kita tambahkan satu pertandingan lagi. Silakan kedua tim naik ke panggung. Ya, Lin Yan, kali ini aku pasti menang. Belum tentu begitu. Kami sudah menyiapkan kertas dan pulpen. Setelah kedua pihak selesai mengidentifikasi, tulis nilai batu giok ini. Sekarang pertandingan dimulai. Kancing ukiran bunga melilit burung Phoenix. Nilainya 5 juta. Gelang giok Ming senilai 3 juta. Hei, aku sudah selesai mengidentifikasi. Tuan Lin Yan yang pertama selesai. Ayo beri dia tepuk tangan meriah. Tidak menyangka Lin Yan sehebat itu. Cepat pilih harta. Cuma kurang dari 10 menit, selesai. Orang biasa nggak bisa lakukan itu. Tapi tetap harus lihat hasil akhirnya. Kalau semua pilihannya benar, baru namanya menang mutlak deh. Iya ya? Nona Shen juga sudah selesai. Sekarang, kedua ketua naik ke panggung. Cek hasil identifikasi mereka. Ya. Wah, nggak nyangka si Lin Yan ini. Beneran punya kemampuan sih. Waktu singkat ini, semua benar. Ya, iyalah. Lihat siapa yang memilihnya. Hei, lihat nggak? Kamu salah di sini. Gelang giok ini adalah giok Hetian. Bukan marmer putihan loh. Ini cuma keberuntungan kalian saja. Umumkan hasil ujian tertulis. Saudara Shen, silakan kamu yang lakukan. Aduh. Pertandingan kali ini, Lin Yan yang menang. Kali ini, kamu beruntung saja. Pertandingan berikutnya, aku pasti akan menang. Masih di sini buat apa? Masih merasa malunya belum cukup ya? Cepat ikut aku pulang. Saudara Shen, tunggu sebentar dong. Ada apa lagi? Kak Shen, jangan lupa ya. Hadiah taruhanmu belum kamu berikan loh. Profesor Yang itu. Aku terima saja tanpa sungkan. Tuan Lin, mau jadi wakil ketua asosiasi kita? Apa sih? Aku tanya, kamu mau tidak? Mau, tentu saja mau.
Oke, itu yang kamu katakan. Tidak boleh menarik ucapan kembali. Oke deh. Sekarang mari kita semua saksikan bersama. Jangan gabung asosiasi batu giok kita menjadi wakil ketua kita. Apa? Wakil ketua asosiasi batu giok, posisi yang banyak orang rebut-rebutan. Diberikan pada anak muda. Iya betul, ketua yang. Kamu buat keputusan terburu-buru? Ketua, saya tidak setuju. Dia bukan siapa-siapa. Beraninya jadi wakil ketua asosiasi kami? Lin Yan memang punya kemampuan itu. Jangan cuma dari ujian ini menilai bahwa dia punya kemampuan itu kan. Lalu apa yang kamu inginkan? Ayo adakan pameran barang antik. Mari setiap anggota bawa satu barang. Biar Lin Yan yang menilainya. Jika identifikasi Lin Yan benar, kalau begitu kita akan mengakuinya. Lin Yan, apa pendapatmu? Aku tidak masalah. Aku pasti bikin mereka percaya padaku. Bagus, memang orang yang aku harapkan. Kalau begitu, mari kita bertanding. Aku akan buat kalian kalah yakin. Jangan terlalu sombong. Kita juga bukan orang lemah. Karena kamu sudah menerima tantangan ini 3 hari dari sekarang. Aula Asosiasi Batu Giok. Kami menunggumu di sana. Kita sudah sepakat ya. Kamu juga datang. Hei, pertandingan hari ini. Apa kamu yakin bisa menang? Banyak master terkenal datang hari ini. Iya betul. Hei, adik Lin. Kamu akhirnya datang juga. Di mana orang-orang dari asosiasi? Semua datang, mau bertanding sama kamu. Ayo, pergi. Hei, Profesor Yan. Sudah datang. Oh, ternyata kamu Lin Yan. Aku sangat menantikan penampilanmu. Kalau begitu, semua orang sudah lengkap. Mari kita mulai pertandingannya. Inilah orang-orang yang akan bertanding melawanmu. Mereka masing-masing bawa barang andalan mereka. Kamu yang akan mengidentifikasinya. Asalkan penjelasanmu bisa membuat mereka yakin kamu dinyatakan menang. Begitu. Kalian berbaris ya. Aku lihat kalian semua berkerumun bersama. Aku tidak sanggup memeriksa semuanya sekaligus. Berbarislah dalam satu baris. Aku mau lihat saja. Seberapa hebat kemampuanmu. Pinggan Ko Giok, kaca dinasti Qing. Nilainya 2 juta. Ini pinggan Ko Giok zaman dinasti Qing. Sangat jarang ditemukan di pasaran. Ini pasti sering dirawat banyak orang. Wah, kamu bisa lihat ini juga. Pinggan Ko ini harta leluhur keluarga. Setiap generasi akan memakainya setelah lahir. Pinggan Ko ini menjaga keselamatan pemakai. Biasa saja. Selanjutnya. Pixiu dinasti Ukir dari marmer putih. Nilainya 1 juta. Ini adalah Pixiu dari periode Republik Tiongkok. Teknik ukir ini sekarang belum banyak orang yang bisa menandinginya. Ini diukir oleh leluhurku. Tapi kamu lihat hal istimewa lain? Kamu mau aku bilang kalau Pixiu ini diukir oleh 2 orang kan? Benar, kamu bahkan tahu ini. Wah, ini diukir 2 orang ya. Aku lihat tidak ada bedanya. Alasan terlihat tidak ada perbedaan. Karena kedua orang ini, mereka belajar dari guru yang sama. Teknik ukir mereka tentu saja sama persis. Tapi bagaimana kamu bisa tahu ini bukan cuma kerja 1 orang? Pixiu ini, mata kirinya sedikit lebih dalam. Ini juga disebabkan oleh kebiasaan pribadi. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Kamu bahkan tahu kebiasaanku. Aku sangat kagum. Ini sudah kamu perbaiki kan? Jejaknya masih bisa terlihat loh. Kamu benar-benar bisa melihatnya? Aku perbaikinya dengan baik loh. Jixin Pei, dinasti Ming, lewat cincin giok ungu. Ini baru dibuat kan? Lewat. Manik 18 sekarang. Dari dinasti Tang. Tapi 1 manikmu palsu. Tidak mungkin. Ini aku beli mahal dari teman masa kecilku. Aduh, kamu sudah ditipu. Barangnya sudah dimanipulasi orang lain. Apa yang kamu katakan itu benar. Ini benar sekali. Kamu bisa tanya orang di sini. Tidak kusangka orang ini. Kalian berani menipuku. Aku akan pergi minta pertanggungjawaban dia. Hei, siapa lagi yang mau lawan Lin Yan? Hei. Oh iya, aku punya serpihan kecil di sini. Minta saudara Lin bantu lihat ya. Oh, ini apa? Ini pecahan giok yang baru digali. Karena kemampuan kami terbatas. Bagian lainnya, serahkan ke forensik untuk dianalisis. Saat ini sedang menunggu hasil identifikasi. Oh, Ada hal yang Lin tidak mengerti. Aduh, aku bukan serba bisa. Pak Lin, bolehkah saya melihatnya? Tentu saja boleh. serpihan giok Yuan masa Zhou Barat. Pola ukirannya khusus Kaisar Zhou, melambangkan kekuasaan keluarga kerajaan Zhou. Nilainya 5 juta. Lin Yan, tidak apa-apa kalau tidak.
Lin tak bisa pahami ini. Malah dibawa untuk mempersulit kamu. Soal ini, jangan bicara begitu. Aku lihat Lin Xiaoyu sangat kuat. Biarkan Lin Xiaoyu lihat ini. Oh, Saya sudah bisa mengenalinya. Apa kamu sudah bisa mengenalinya secepat ini? Ini masa dinasti Zhou Barat. Istana Kaisar Zhou memanggil bangsawan. Sama sekali tidak meyakinkan. Bahkan Pak Lin tak bisa mengenalinya. Dia mengucapkannya dengan seenaknya begitu saja. Bagaimana mungkin? iya. Siapa yang percaya? Kecuali dia pakai cheat. Beneran aku pakai cheat sih. Kawan muda Lin. Hah? Kamu yakin? Inikah Taman Kekaisaran Zhou Barat? Hei, Pak Lin. Silakan lihat, Pak. Motif ini khusus Raja Zhou, merupakan simbol kekuasaan keluarga kerajaan Zhou. Aku belum pernah lihat pola ini. Hah? Bagaimana kamu bisa tahu itu? Aku tidak mau bilang itu. Kita tahu semua info pusaka ini? Ya sudahlah, cuma bisa ngarang aja. Ini. Waktu aku masih kecil, aku lihat tulisan di buku kuno. Oh, bisakah kau bawa ini? Maaf ya, buku Lin Lao baru saja dibakar. Oh, begitu. Sayang sekali. Kok bisa kebetulan banget gitu? Buku itu pas banget kebakaran hancur. Semua ini jangan-jangan kamu yang ngarang sembarangan ya? Hei, kamu buta mata ya? Lin Yan menguji banyak batu giok. Kemampuannya jelas buat semua orang. Mana mungkin bohong. Tapi cuma berdasarkan omongannya sendiri saja. Bagaimana buktinya dia jujur? Kamu. Apa hasil identification sudah keluar? Oke, baik. Aku tahu. Apa yang mereka katakan di telepon? Lin Yan. Semua yang kamu katakan benar. Tebakanmu sama persis dengan hasil identifikasi alatnya. Bagus kalau sudah cocok. Jangan sampai orang bilang aku ngarang. Tadi kalian membantah. Begitu hebat. Kenapa sekarang tidak ada yang bicara? Apakah ada keberatan lagi semuanya? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Baik, kalau begitu tidak ada keberatan. Sekarang aku umumkan, mulai saat ini, Lin Yan wakil asosiasi Giok. Lin Yan, ini lencana Giok kita. Saat pergi keluar, membawa lencana ini akan memudahkan urusan. Terima kasih banyak Profesor Yang. Bro, selamat ya. Langsung jadi wakil ketua lagi. Dengan status ini di tangan, tak ada lagi yang berani memaki. Kamu itu orang tidak berguna. Aku kasih kabar baik kakak ipar. Xiaoyan, kenapa masih bengong sih? Ayo cepat makan. Wah, kakak ipar. Kamu buat makan malam enak banget. Xiaoyan, jangan sembunyikan apapun dariku. Sekarang, siapa yang belum tahu kamu wakil ketua asosiasi giok? Baru saja diangkat, kamu sudah tahu. Beritanya cepet banget. Kita lambat dapat info, mana bisa. Benar juga sih. Tapi, Kamu udah tahu ujian tulis sebelumnya, kok nggak bilang ya? hal itu belum pasti kan? Aku pikir jadi wakil ketua nanti. Baru aku kasih tahu kamu, oke? Kali ini aku maafin kamu ya. Kali berikutnya kalau ada apa-apa, harus kasih tahu aku duluan. Tahu, Ayo, cepat makan. Lauknya udah dingin semua. kakak ipar. Aku mau bicara sama kamu. Ada apa-apa, langsung katakan aja. Ngapain sungkan sama aku? Sekarang di tanganku. Udah ada lebih dari 60 juta. Aku ubah toko antik jadi batu. Dari mana kamu dapat ini banyak? Bahan batu judi sebelumnya terjual 50 juta rupiah. Biaya identifikasi keluarga situ 10 juta. Medali dan perhiasan giok yang kami jual totalnya segini. Astaga, Xiaoyan, kamu sekarang punya banyak uang loh. Aku berpikir gini, sekarang kerja menilai batu giok. Itu bukan solusi jangka panjang. Toko antik kita ini sepi pelanggan. Jadi aku berpikir, mari kita langsung jual batu giok. Aku harus pertimbangkan hal ini dulu ya. Lagi pula, ini bukan hal sepele. Maaf ya, kakak ipar. Aku terlalu terburu-buru. Tidak berdiskusi denganmu terlebih dahulu. Kamu juga kan demi kebaikan aku. Gini ya, supaya kamu tidak menunggu lama. Aku akan memberimu jawaban besok. Oke. Ayo, makan cepat. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku kaget. Aku sudah selesai mempertimbangkannya. Aku setuju jadi penjual batu giok. Kamu setuju dengan serius? Iya, tapi ada satu hal. Bisnis harus hentikan kerugian tepat waktu.
Nanti, kalau ada situasi apapun, harus segera memberitahuku. Tenang, aku lapor ke kakak ipar. Kalau gitu, kita jangan menunda waktu. Sekarang juga mulai bersiap-siap. Hei, Kakak ipar, kita ke tempat lain dulu. kamu mau bawa aku kemana? Sekarang kita sudah punya uang. Aku ingin rumah baru untuk kita. Kenapa? Kamu rasa rumahku terlalu kecil? Mana mungkin. Sekarang kondisi kita sudah lebih baik. Aku ingin kakak ipar nyaman. Xiao Yan, kamu baik banget. Permisi, kalian mau lihat rumah? Kami mau lihat villa. Apakah kalian punya? Silakan lihat ke sini. Ini perumahan baru kami. Lingkungan dan lokasinya sangat bagus. Apakah di sini cuma ada tipe rumah kecil seperti ini saja? Kalau tidak ada, kami tidak buang waktu. Kalian berdua tidak suka rumah ini? Rumah macam apa yang kalian inginkan? Hei, kakak ipar, bagaimana menurutmu yang itu? Memang bagus sih. Cuma harganya agak mahal. Sekarang aku sudah punya uang. Mahal dikit takut apa? Hei, villa kalian di puncak gunung. Masih ada nggak? Masih ada satu unit lagi. Villa ini harganya 10 juta. Kirain siapa tadi? Ada apa? Kau orang miskin mau beli rumah? Kenapa kamu datang ke sini? Tentu saja datang buat beli rumah. Enggak kayak orang tertentu. Tak punya uang. Lihat rumah. Siapa bilang aku nggak punya uang? Saldo kartu 10 juta, PIN 888888. Sekarang aku bayar langsung. Baik tuan, saya akan segera memprosesnya untuk Anda. Jangan menipu diri sendiri deh. Kamu sudah keluar tanpa apa-apa. Mana mungkin masih punya uang? Sepertinya kamu kecewa, AMPH. Proses pembelian rumah sudah selesai. Kalian berdua bisa check-in kapan saja. Apa Lin Yan, kamu si miskin itu. beneran punya uang sebanyak itu? Aku kaya, jangan ragu. Aku akan kembali memberitahu kakak. Kamu diam-diam menyembunyikan darinya uang sebanyak ini. Uangku ini setelah cerai dengan kakakmu. Uang yang aku hasilkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu bohong. Bagaimana kamu bisa dapat uang banyak? Percaya atau tidak, terserah kamu. Aku pulang kasih tahu kakak. Kakak ipar, ayo beli mobil lagi. Ayo kita lihat villa lagi nanti. Ah, iya. Kalian berdua, silakan hati-hati di jalan. Aduh, Sekarang kita sudah punya rumah. Juga sudah punya mobil. Uang juga cukup dipakai. Sekarang saatnya kita mulai usaha baru. apa rencanamu mau lakukan gimana? Aku berencana, ayo cari bahan di pasar batu. Gunakan batu giok itu buat hiasan yang kualitasnya bagus. Langsung bawa ke lelang untuk dijual. Yang kurang bagus, taruh di toko kita untuk dijual. Meskipun kedengarannya ada risiko, Tapi rasanya cukup bagus. Kamu tenang aja lakukan itu. Aku dukung kamu tanpa syarat apapun. kakak ipar, kamu bayangin, kalau dulu aku nikahimu, alangkah baiknya. Xiao Yan, jangan ngomong sembarangan. Oh iya, karena bukan toko antik lagi. Haruskah kita ganti nama ya? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kita beri nama Lu Bao saja. Nama ini. Kedengarannya lumayan bagus. Besok pagi-pagi sekali, aku beli bahan di pasar batu. Dengan kemampuanku, pasti dapat barang bagus nih. Hehe. Kamu siapa? Berani-beraninya ganggu aku tidur. Pak Bos, saya beli batu. Minimal beli 100 buah di sini. Kamu punya uang sebanyak itu? Jangan remehkan orang dong. Saya datang dengan niat tulus. Baik, aku akan mengajakmu lihat kainnya. Bagus deh. Ayo pergi. Ah. Bos, batu-batu ini. Apakah aku boleh ambil sembarang? Kamu masih mau pilih-pilih? Tempat ini adalah pasar grocer loh, bukan tempat judi batu giok. Aku beli 2 kali harga pasar. Tidak bisa. Harga berapapun, tidak bisa. Kalau kamu ambil semua bahan bagus, terus bagaimana nasibku nanti? Gimana jalankan bisnis ini? Bos, aku pilih yang biasa aja. Aku cuma pilih-pilih santai. Gini aja. Kamu lihat aku pilih dari samping, setelah aku selesai memilih nanti, kamu putuskan jual padaku. Oke, kita sudah sepakat ya. Kalau nanti aku merasa tidak cocok, kamu tak bawa satu pun pergi. Oke. Bos, tolong siapkan 1 karung ya. Charlie, ambilkan 1 karung plastik. Bro. Tolong pegangin karungnya ya. Begitu tangan kanan ajaibku menyentuh, bukankah langsung tahu berapa nilainya? Bos, kamu tidak bisa menahan aku. Orang mana yang pilih begini? Kayak dipilih tapi nggak bedanya.
Hem. Gimana bos? Mau jual padaku 2 kali harga? Tentu saja, tentu saja. Jangan periksa giok itu. Nggak nyangka kamu malah milih seenaknya. Ambil manapun yang kamu suka. Hehe. Jadi bos, kita udah sepakat ya. Kamu jangan ingkar ya. Uang dan barang, transaksi selesai. Saya nggak akan menyesal sama sekali. Oke, hehe. Aduh, urusannya. Gimana kelanjutannya? Udah selesai semua. Bahan yang dipilih udah dipotong. Bos pasar itu beneran izinin kamu. Awalnya dia tahu saya mau milih-milih. Dia tidak mau menjualnya padaku. Setelah melihat cara aku memilihnya, langsung setuju tanpa banyak omong. Milih? Memang udah dipilih. Aku takut tak dapat barang bagus. Jangan khawatir. Cukup saya sentuh dengan tangan. Coba lihat isinya ada barang bagus. Ternyata kemampuanmu dalam judi batu giok sehebat itu ya. Bagaimana aku percaya? Bisnis, ini ya. Hey Adeline. Wah, kok kamu datang? Dia adalah guruku yang menyuruhku mengantarkan undangan untukmu. Penyelenggara pesta kali ini ya. Namanya Wang Xingrong, pedagang kaya terbesar di kota Zongjing. Selama bertahun-tahun masuk daftar Forbes, lalu menempati urutan pertama loh. Hebat sekali ya. Kali ini kita cukup beruntung. Dia sudah memasuki usia parubaya, jadi hobi barang antik Sudah berkali-kali mengadakan pesta. untuk menjamu berbagai orang berbakat. Kali ini kita kebetulan pilih kota Nanjang. Tapi jujur saja, Semua tamu pesta ini berstatus tinggi. nanti kamu harus bersikap baik ya. Karena Profesor Yang sangat menghargai. Aku pasti tidak akan mengecewakannya. Aku sangat menantikan kesuksesanmu di pesta itu. Oke, aku pergi duluan. Baik? Kalau kamu benar-benar dapat apresiasi Tuan Wang kali ini, pasti untuk bisnis kita. Akan menjadi jauh lebih baik. Beipar, kamu sama dengan yang kupikirkan. Pokoknya aku tidak akan melewatkan kesempatan kali ini. Hey, Lin. Ku dengar kamu jual batu giok sekarang. Gimana kabarnya sampai sekarang? Batu giokku akan dijual besok lusa. Bagus banget, bagus banget. Orang-orang penting di sini. Kamu bisa menjalin pertemanan dengan mereka. Ini akan membantumu nanti. Oke deh. Lin Yan, kok kamu bisa masuk juga sih? Di undangan ini tertulis namaku. Tentu saja aku bisa masuk. Kamu bicara begitu pada orang tua? Kamu bicara, aku jawab. Baik, baik, baik. Kamu berani mempermalukanku hari ini. Nanti aku bikin kamu kesulitan. Selamat datang para tamu. Pesta Tuan Wang kami. Silakan tuan tua naik ke panggung. Teman-teman semuanya, selamat malam. Saya yakin semua orang sudah tahu apa tujuan pesta saya hari ini. Saya harap sebentar nanti kalian semua bisa menunjukkan kemampuan masing-masing. Ini botol angin koleksiku. Tapi yang asli hanya ada satu. Ternyata ini untuk menguji keaslian. Biar dia tahu kemampuan kita semua. Botol angin ini akan berputar begitu terkena angin. Tapi pasti ada satu yang palsu. Siapa yang bisa mengidentifikasi? Aku akan beri hadiah besar. Tuan Huang sangat kaya. Hadiahnya pasti sangat melimpah. Nanti aku pasti periksa teliti. Hei, jangan rebut dariku ya. Nanti aku yang pertama tahu duluan. Lin Yan, hei, kenapa kamu tidak naik? Apa kamu merasa tidak punya kemampuan? Jadi tidak berani naik. Barang antik Wang sulit diidentifikasi. Kamu lihat saja nanti, nggak ada yang bisa mengidentifikasinya. Hei, Ketua Shen. Bagaimana kalau kita berdua bertanding? Lihat siapa yang bisa membedakan yang asli dan palsu ini. Bertanding dengan orang muda sepertimu. Bukankah itu menurunkan harga diriku sendiri? Ketua Shen, kamu nggak berani ya? Ayo bertanding saja. Kalau kamu kalah, kamu harus melepaskan jabatan wakil ketua ini. Dan lagi, jangan masuk industri batu giok lagi. Chen Duwen jangan terlalu keterlaluan. Mana ada yang syaratmu kayak gitu? Baik, aku setuju sama kamu tapi kalau kamu kalah, serahkan ketua asosiasi sepakat. Aku kalah sama kamu, anak ingusan ini. Aku tak pantas jadi ketua lagi. Baik. Pak Wang, aku tadi sama. Ketua Shen ini sudah buat taruhan. Kita taruh siapa yang duluan. Barang asli yang asli, pemuda. Keberanianmu lumayan besar ya. Kalau gitu aku nantikan penampilanmu ya.
Botol penangkap angin. Produk peninggalan dinasti Song. Tiup pelan-pelan, botolnya akan berputar mengikuti alasnya. Nilainya 3 juta. Ketua Shen, bagaimana kalau kita tukar posisi? Gimana? Ternyata begini caranya bikin botol itu berputar. Hei, kamu tidak mengidentifikasi barangnya? Ngapain liatin aku terus? Kamu tidak bisa mengidentifikasinya kan? Aku selesai, aku nunggu kamu. Tidak mungkin. Kamu lihat itu? Ini. Ya udah, coba kamu jelasin. Hasil identifikasimu apa? Tuan Wang, aku sudah selesai mengidentifikasi. Kalau begitu, man muda ini, sebutkan mana yang asli. Botol yang inilah, tak sangka kau berani sekali. Kemampuannya juga sangat hebat. Tuan Wang, Anda terlalu memuji. Dia pasti cuma menebak. Di sini cuma 2 botol. Dia cuma menunjuk sembarangan. Ini cuma kebetulan tebakannya benar. Kamu benar-benar tidak mau menyerah. Aku tahu yang asli juga. Tapi aku juga tahu yang palsu. Kenapa bisa berputar ya? Saya mau dengar penjelasan lengkapnya. Ini pasti palsu kan? Dalam botol ini penuh bubuk porselen. Bagaimana dengan alasnya? Ada magnet yang ditanam di dalamnya. Karena magnet sejenis saling tolak loh. Jadi dia berputar kena angin sepoi-sepoi. Omonganmu terdengar bagus sih. Apa kamu punya buktinya? Itu gampang. Ambil alat untuk memeriksanya. Kita tahu yang asli dan palsu. Aduh, kenapa harus repot-repot begitu? Ini bisa memastikan kata anak ini benar atau palsu. Hei, Ketua Shen. Kalau begitu apa gunanya lagi? Ternyata ucapannya benar semua. Hei, barang palsu ini dibuat murid guru Ting Feng. Dia teliti metodenya belasan tahun. Hari ini dia langsung menebakku. Tuan Wang, Anda terlalu memuji saya. Ketua Shen, apa kamu masih punya keberatan? Kemampuan saya kalah dari orang lain. Saya menyerah. Saya bersedia melepaskan jabatan ketua ini. Ini kamu sendiri yang janji. Sudah bertahun-tahun, tak ada yang mengidentifikasinya. Kamu adalah orang pertama. Katakan hadiah apa yang kamu mau. Bisnis Tuan Wang ada di mana-mana. Saya ingin batu giok dilelang. Ini hal sepele saja. Asalkan kualitas barangmu memenuhi standar. Berapa banyak yang kamu punya, kami akan menerima sebanyak itu. Terima kasih banyak, Tuan Wang. Lin Yan. Kamu sudah tahu lagi ya. Ya ampun, kamu terkenal hari ini. Takutnya setelah malam ini, kamu akan terkenal di seluruh bisnis. Dia orang yang terkenal banget. Sudah, jangan terlalu bersemangat dulu. Ayo kita duduk dan bicara. Kamu tahu hadiah apa yang aku minta dari Wang Lao? Aku benar-benar tidak memperhatikannya tadi. Aku meminta ke Tuan Wang. Hak ikut barangku di lelang mereka. Tuan Wang bilang asalkan barangku cukup bagus, aku bisa mendapatkan. Ya ampun, ini lelang terbesar nasional. Banyak orang tak bisa masuk. Kamu malah mendapatkannya dengan sangat mudah. Itu karena Tuan Wang menghargai kita. Kasih kesempatan yang bagus ini. Sudah larut, ayo tidur lebih awal. Barang akan tiba besok pagi-pagi sekali. Kita masih menunggu Nyonya Bos untuk memeriksa barangnya. Baik, serahkan semuanya padaku. Astaga, ini hijau kaisar loh. Betul, ini memang hijau kaisar. Kualitas barang ini, nilainya setidaknya 100 juta loh. Kalau ditaruh di acara lelang, harganya bahkan lebih dari itu. Hei Kak Ipar, pilih lagi ya. Aku sudah siap, langsung bawa ke tempat lelang. Hei, lagi sibuk ya? Kok kamu datang ke sini? Aku datang buat ngucapin selamat. Patung Buddha giok ini cantik sekali. Kamu beli di mana? Ini batu dari pasar batu asli. Bikin barang dari batu giok. Kamu yang buat sendiri? Wah, keuntungannya pasti banyak banget. Tidak bisa begitu. Aku mau kerja ikut kamu. Boleh dong? Kita sekarang memang masih kurang orang. Kamu ikut aku mulai sekarang. Oke deh. Aduh, Akhirnya selesai juga menghitungnya. Kakak Ipar, kamu capek banget ya. Sekarang aku langsung telepon mereka. Tanya waktu mereka datang cek. Hello, saya Ling Yan.
Kolam mandi sini sudah siap. Kapan kamu? Apa? Pak Wang kena stroke? Apa yang terjadi? Pak Wang kena stroke semalam. Sekarang tidak ada yang memegang kendali. Kerjasama kita mungkin berakhir. Nah, lalu sekarang gimana dong? Jangan khawatir dulu ya. Aku pergi ke Pak Wang dulu untuk lihat situasinya di sana. Baik, Guru Sun. Anda akhirnya datang. Cepat selamatkan tuan rumah kami. Kondisi Pak Wang sangat mengkhawatirkan. Terlambat sedikit lagi. Tak bisa diselamatkan. Apa? Kamu pasti ada caranya kan? Aku mohon padamu. Kamu harus selamatkan tuan rumah kami. Baik, aku mulai menusuk jarum sekarang. Tunggu. Kamu menyakiti Lawang. Kira-kira siapa tadi ternyata? Anak muda tidak jelas asal-usulnya. Berani sekali meragukan keahlian pengobatanku. Kepala pelayan, tolong seret dia keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi. Sejak tangan kananku mengalami perubahan aneh, aku juga sudah menguasai ilmu kedokteran. Menusuk jarum begini bisa membunuh orang. Anak ini tidak tahu batasnya. Tuan Sun sangat terhormat. Hari ini aku diragukan. Betul banget. Dia sama sekali tak paham kedokteran. Pasti dia ngomong sembarangan di sini. Tuan Lin, kalau begitu mohon Anda. Lebih baik keluar dulu ya. Kalau kamu tidak percaya dengan ucapanku, silakan saja biarkan dia mencoba. Baik, hari ini aku tunjukkan padamu bagaimana aku benar-benar menyembuhkan Tuan Wang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kamu memang ahli kedokteran. Kamu boleh lakukan apapun selanjutnya. Aku tidak akan menghalangi sama sekali. Tuan Lin, tuan besar di rumah saya. Apakah masih bisa diselamatkan? Suruh mereka semua keluar dulu ya. Ini mengganggu sirkulasi udara di sini. Oh baik. Sekarang aku akan menyuruh mereka pergi. Semuanya silakan keluar dulu. Ini ternyata jiu-jiu yang hilang lama, yaitu teknik jarum pengembalian nyawa. Tuan besar, Anda akhirnya bangun. Apa yang terjadi padaku? 2 hari lalu Anda tiba-tiba stroke. Banyak dokter tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya Tuan Lin yang menyelamatkan Anda. Terima kasih Tuan Lin atas pertolongannya. Aku tak akan lihat matahari besok. Menyelamatkan Anda itu sudah seharusnya. Lagi pula Tuan Wang sudah memberiku bantuan yang sangat besar. Aku juga harus membalas budi kan? Oh, kamu benar. Membalas budi. Kamu bisnis giok kan? Bagaimana kalau aku memberimu tambang giok? Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tahu. Ini hanya hadiah kecil dariku. Kamu harus menerimanya. Jangan menolak. Baik, aku lupa. Kalau begitu aku terima ya. Tuan Lin, penyakit tuanmu sudah sembuh belum? Sudah sembuh. Tapi bisa ada efek samping juga. begini saja. Tuan Wang, kalau Anda tidak keberatan, aku periksa detak jantungmu setiap hari. Nggak ada masalah di sini. Nyawaku saja yang sudah kamu selamatkan. Apapun katamu, aku setuju. Oke, aku pulang duluan ya. Aku datang besok temui kamu ya. Aku antar kamu. Master, apakah Anda masih menerima murid? Aku belajar kedokteran darimu. Saya belum berencana menerima murid. Lebih baik kamu menyerah saja. Kepala pelayan, kondisi Tuan Wang bagaimana ya? Berkat bantuan Tuan Lin. Kondisi Tuan Wang sekarang sudah stabil. Anak ini berhasil menyembuhkan Tuan Wang. Tidak terlihat sama sekali loh. Dia ternyata benar-benar paham ilmu pengobatan. Kemampuannya lebih hebat dari Master Sun. Kepala pelayan. Saya pulang duluan ya. Aku masih butuh kamu. Loh, kamu antar saya sampai sini. Master. Terimalah saya ya. Master? Siapa ini? Halo, saya Sun Qinglan. Ternyata Anda adalah ahli nomor 1 Jiangnan itu. Sudah lama saya mendengar nama Anda. Saya bukan lagi orang itu. Sekarang dia yang nomor 1. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak mengerti? Kamu belum tahu kan? Dia baru pakai keahlian hebatnya. Dengan mudah berhasil menyelamatkan Pak Wang. Apa? Kenapa? Aku tidak tahu kalau kamu juga bisa pengobatan. Nanti aku jelaskan, kakak ipar. Hei, aku tidak akan menerima kamu sebagai murid. Tapi saat aku ada waktu luang, bisa ngajarin kamu beberapa jurus. Baiklah, asalkan kamu mau ngajarin aku apapun, boleh. Aku pergi dulu, selamat. Aku pergi duluan. Xiaoyan, aku tidak tahu itu. Juga bisa pengobatan? Aku baca buku medis, jadi paham. Kamu belajar lagi menilai barang antik? Terus main judi batu giok, sekarang juga punya keahlian pengobatan. Aku dapat harta karun banget. Kak ipar, aku selamatkan Wang Lei. Pas dia sadar, langsung ngasih aku tambang batu giok. Apa? Tambang batu giok? Ya ampun, aku nggak pernah bermimpi kita bisa memiliki tambang batu giok. Kakak ipar, aku pasti buatmu hidup lebih baik.
Pak Wang, tubuhmu sudah sembuh. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Tidak menyangka keahlian pengobatanmu sangat hebat. Ini adalah sertifikat pengalihan hak milik. Tanda tangani jika tidak ada masalah. Terima kasih banyak, Pak Wang. Kumpulan barang milikmu. Aku sudah ambil dari toko. Nanti setelah acara lelang diadakan, aku akan kirimkan undangan padamu lagi. Pak Wang, Anda masih ingat hal ini ya? Aduh, hal ini. Bagaimana mungkin saya lupa? Pak Wang benar-benar sangat baik kepadaku. Hari sudah mulai larut. Saya tidak ganggu istirahatmu. Baik, hati-hati di jalan. Terima kasih. Anak muda, Anda tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, terima kasih. Ayo, terima kasih, sampai jumpa. Ini persis seperti milikku sebelumnya. Giok ini ada 2 loh. Kali ini, aku dapat kekuatan bersihkan batu giok. Dan juga ada sebuah ruang dimensi. Aduh. Pak Lin ya. Maaf ya, teleponmu malam ini tidak ada masalah. Ada apa denganmu? Iya, begini. Yuyuan yang Anda tunjukkan padaku. Apakah kalian sudah selesai memperbaikinya? Duh, jangan dibahas itu deh. Aku lagi pusing soal ini. Aku cari ahli, tapi gagal. Belakangan ini, aku belajar sedikit perbaikan benda antik. Aku sudah berhasil sedikit. Jadi, aku mau coba ya. Apakah aku bisa berhasil memperbaikinya? Boleh, kamu datang langsung saja besok. Hubungi pusat restorasi artefak. Saya bawa nanti biar kamu perbaiki. Baiklah, Pak Lin. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Menteri, kayaknya ini kurang baik ya. Dia baru belajar beberapa hari saja. Bagaimana memperbaiki artefak? Biarkan dia coba dulu. Mungkin saja bisa. Tapi ini bukan main-main loh. Jangan biarkan orang lain coba sembarangan. Aduh, Lin Yan, kamu datang. Ini Lin Yan yang kubilang padamu. Kamu Lin Yan kan? Kudengar kamu mau perbaiki giok ini. Apa kamu punya kemampuan untuk itu? Menurut saya sendiri, saya benar-benar punya kemampuan itu. Cih, lelucon apa ini? Kita semua tidak bisa memperbaikinya. Kamu baru belajar beberapa hari. Berani bilang, kamu bisa memperbaikinya? Itu kemampuan kalian kurang. Kamu gagal, salahkan orang lain. Kamu bisa atau tidak? Biarkan dia coba dulu untuk sementara. Kalian berantem apa di sini? Aku mau lihat kemampuanmu sebenarnya. Semua barang sudah kami siapkan untukmu. Silakan mulai kerjamu. Sudah. Bahkan tidak ada jejak sama sekali. Bagaimana caranya bisa dilakukan seperti ini? Kamu baru belajar perbaiki benda bersejarah? Kalau begitu, Sangat berbakat sekali. Ada apa? Sekarang kemampuan perbaikanku, oke? Aduh, tadi kami salah menilaimu. Kami minta maaf atas perbuatan kami. Lin Yan, setiap ketemu kamu kasih kejutan. Kamu Lin Yan, kan? Aku punya permintaan kecil. Ya, bisakah kamu perbaiki artefak lain juga? kamu bisa mengajukan syarat apa saja. Oke. Lagi pula, aku kebetulan ingin mencoba kemampuan perbaikanku. Bagaimana kalau begini? Jadikan Lin Yan wakil kita. Jangan biarkan bekerja tanpa bayaran. Pak Menteri, ini kurang baik. Mungkin kamu bisa memikirkannya lagi. Apa yang perlu aku pikirkan? Kemampuan Lin Yan ini, kamu sudah lihat sendiri. Jauh lebih hebat dariku. Dia terlalu berbakat untuk jadi menteri. Tapi Lin Yan masih sangat muda. Aku takut dia sulit menjalankan tugas. Di posisi ini, perkataanmu itu, aku tidak suka dengar. Dia wakil ketua asosiasi batu giok. Masa tidak bisa jadi wakil kita? Apa? Dia wakil ketua itu? Kalau begitu, saya setuju, Pak Menteri. Kami tidak keberatan. Pak Lin, terima kasih banyak atas apresiasi Anda. Tap, 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 tap. Tadi kamu pergi kemana? Beberapa hari ini aku pergi ke pusat restorasi benda bersejarah. Aku bantu Pak Lin perbaiki gioknya. Kamu bisa restorasi benda juga? Aku belajar sendiri saat tidak sibuk. Ya ampun. Belakangan ini, kamu terus ubah pandangan dirimu loh. Kamu harus menghargaiku baik-baik. Apa yang kamu bicarakan sih? Apa yang aku katakan tidak benar? Di mana lagi?
Mitra bisnis yang hebat dan kaya. Iya. Xiaoyan, kamu yang satu-satunya. Kasih dong. Hei, Wah, adik Lin ya. Kamu harus menolongku. bangun dulu, bicara sambil berdiri. Aku main dengan Tuan Long. Dia suruh lihat pusaka mereka. Tapi nggak sengaja aku merusaknya. Lalu aku bilang ke dia. Boleh aku bawa pulang sehari? Jadi dia nggak menyadarinya sama sekali. Kalau sampai dia tahu, dia pasti akan ganggu aku. Yuk bangun dulu dong, bangun dulu baru bicara. Kamu lihat, ini harus gimana ya? Kasih lihat pecahan-pecahan ini ke aku. Sudah begini keadaannya. Cuma bisa memperbaiki barang antik ini. Kamu mau aku memperbaiki barang antik? Aduh, ini... Bisa nggak ya? Apa dia bakal lihat celah? Aduh, kamu tenang aja deh. Aku janji akan memperbaikinya dengan sempurna. Ayo taruh di sini. Wah, peralatannya lengkap banget. Enggak. Selesai. Astaga, Xiaoyan, teknik perbaikanmu hebat banget sih. Nggak ada bekas sama sekali loh. Wah, gila. Benar-benar sudah diperbaiki. Wah, bagus banget. Sekarang aku sudah tenang. Aku cuma kembalikan botol. Kepada Tuan Long. Tunggu. Aku ikut kamu pergi. Tuan Long, Li Songshu datang. Dan Lin Yan juga ikut bersamanya. Panggil mereka ke sini. Tuan Long, aku datang kembalikan botol antikmu. Kita sepakat nikmatinya sehari aja. Sekarang, aku mengembalikannya ke pemilik aslinya. Ada apa? Ada masalah? Botol ini bukan milikku. Mana mungkin? Jangan fitnah aku ya. Aku berani sentuh pusaka kamu? Tuan Long besar. Kalau kamu tidak percaya bahwa ahli kalian lihat ini, dia pasti mengenalinya. Pergi panggil dia kemari. Baik. Coba kamu lihat. Apakah ini benda pusaka keluarga kita? Benar, ini benda pusaka keluarga naga. Aku bukan. Gak bakal salah lagi deh. Ada bekas perbaikan gak? Tidak ada barang antik yang utuh. Maaf ya. Salah tuduh kalian berdua. Lagi pula ini kan pusaka keluarga kami. Aku harus periksa dengan teliti kan? Paham. Kalau aku yang jadi kamu, aku juga pasti bakal curiga. Tidak ada hal. Kami pergi dulu. Kak Li, hati-hati di jalan. Kalau ada waktu main kesini ya. Tuan Muda Long. Temanku itu sebenarnya polos banget. Tapi aku tidak seperti dia. Aku harap kamu hentikan trik-trik kecil milikmu itu. Bukannya kamu bilang, Li Song bilang dia pecahkan botolnya. Kok ini masih baik-baik aja? Aku juga nggak tahu. Hari itu dia jelas pecah. Udah, pergi sana. Adik Lin, ya, kalau bukan kamu hari ini, aku pasti udah terbongkar. Kamu seharusnya udah terbongkar dari tadi. Kalau tebakanku nggak salah. Sejak kamu memecahkan pecahan barang antik ini. Ini ternyata jebakan dari awal. Sudah menunggumu melompat masuk. Ini. Bagaimana kamu tahu hal itu? Aku melihat serpihan itu, aku langsung tahu saat itu juga. Retakan itu jelas sekali baru terbentuk. Ditambah lagi ucapan Long Baye tadi. Semakin membenarkan dugaanku. Semua ini ternyata adalah konspirasi dia. Aku khawatir 2 hari ini. Dendam ini pasti aku balaskan. Ini pasti tidak sesederhana itu. Beberapa hari lagi ada acara lelang. Keluarga Long pasti pada saat itu akan melakukan gerakan lagi. Lupakan saja, ayo pergi. Lin Ye. Tidak kusangka. Orang di sampingku itu dia. Selamat datang di lelang hari ini. Acara lelang hari ini resmi dimulai.
Barang lelang pertama, kalung giok, batu rubi. Harga awal lelang 2 juta. Sekarang proses lelang dimulai. Hei, kakak ipar. Menurutku, barang ini sangat cocok untukmu. 3 juta. 5 juta. Tuan Long, kamu kan pria dewasa. Ngapain kamu beli kalung? Gua punya banyak uang. Bisa beli apapun yang aku mau. Ngapain kamu urusin? Jangan tak bisa bayar. Kamu meremehkan tuan muda Long kami. Hal ini tidak akan terjadi padaku. Barang lelang pertama, milik Long Shao. Ayo mulai lelang barang kedua sekarang. Ini patung perunggu zaman Qianlong. Harga awal lelang 1 juta. Lelang dimulai sekarang. 5 juta. Masih ada yang mau naik harga? Barang lelang ini milik Long. Barang lelang selanjutnya ini, semua orang pasti sangat menantikannya. Jadi barang apa itu sebenarnya? Gelang giok hijau imperial. Airnya sangat langka. Harga awal lelang 50 juta. Lelang dimulai sekarang. 60 juta, 70 juta, 100 juta, Ada yang mau naik harga? 110 juta, Tuan Lin menawar harga 110 juta. Ada yang menawar lebih tinggi lagi? 120 juta, 130 juta, 150 juta, 170 juta. Lian, kamu benar-benar berniat melawan aku ya? Apa yang Long Shao katakan? Aku juga suka, cuma gelang ini doang. Tuan muda Long marah banget gini. Jangan-jangan kamu gak punya uang ya? Omong kosong. Aku pasti punya uang. 210 juta, 230 juta, ini 250 juta. Tuan muda Long. Kamu memang royal banget sih. Aku gak punya uang sebanyak itu. Aku gak rebut cintamu deh. Jadi harganya 250 juta. Barang lelang ini pasti milik Long. Aduh, buruk deh. Aku gak bawa uang sebanyak ini. Hanya bisa menelepon rumah deh. Tuan muda Long. Kenapa wajahmu kelihatan gak enak banget? Aku sedikit paham ilmu pengobatan. Mau aku periksa nggak? Nggak, aku baik-baik aja. Ya ampun, keluarga Long sangat kaya. Membeli Jedi Imperial dengan harga mahal. Aduh, kita nggak bisa menyaingi mereka. Ayo kita lihat saja. Selanjutnya, barang lelang keempat adalah gelang giok hijau kekaisaran. Gelang ini berbeda dari yang sebelumnya. Dia mengandung impuritas. Ada sedikit cacat. Harga awal lelangnya 30 juta. Sekarang lelang dimulai. Siapa lagi yang menawar? 30 juta. Ya ampun, orang ini pasti gila. Gelang ini tidak seharga 30 juta. Lian, kamu menghabiskan uang untuk gelang ini. Uang segini buat barang jelek? Benar-benar konyol. Apa urusanmu dengan belanku? Hei, Tuan Muda Long. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Gelang giok yang kamu beli tadi, milikku. Apa? Hah? Kamu bilang gelang tadi itu milikmu? Kamu sengaja ikut lelang denganku tadi? Terima kasih Tuan Muda Long atas 250 juta yang kamu berikan padaku. Aku terima saja deh. Xiaoyan menghabiskan uang sebanyak ini untuk membeli gelang kotor ini buat apa sih? Kakak ipar, aku punya cara menghilangkan impuritas ini. Kamu punya cara? Ya ampun, kamu hebat sekali. Lelang hari ini berakhir di sini. Para pembeli, mohon tunggu sebentar dulu. Ikuti staf kami untuk melakukan transaksi. Kirim 200 juta ke kartuku sekarang. Ini melebihi anggaran lelang. Cepat dong. Tuan Long, kenapa kamu belum pergi? Aku menunggumu transfer uang ke aku. Jangan terburu-buru. Tidak perlu kamu mendesak. Cepat dong. Kamu. Apakah benar-benar baik melakukan ini? Bagaimana kalau keluarga Long mereka? Gimana kalau dia balas dendam? Aku cuma balas serang aja kok. Aku tak takut padanya. Oke, pokoknya apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu di belakangmu. Hei, kakak ipar, nanti aku urus dulu. Kamu pulang ke rumah tunggu aku. Oke, aku nunggu di rumah aja. Kamu pulang. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Li Song jaga aku. Adik Liang, kamu akhirnya datang juga. Kamu nggak tahu deh. Dia menuduh kami menjual barang palsu. Bahkan mau menghancurkan toko kita. Kakek Long Bai berani sekali mengusik orangku dan merusak nama baik toko kita. Kenapa? Kenapa? Toko kalian jual barang palsu dan nggak boleh orang ngomongin barang-barang di toko kita. Semuanya punya sertifikat autentikasi. Mana mungkin palsu? Kalau gitu, gimana dengan gelang ini? Gimana kamu jelasin? Ini hasil beliku. Bawa pulang untuk diuji, ternyata palsu. Milik toko ini
orangnya sangat baik. Wah, barang palsu ternyata. Orang tak terlihat hatinya. Mulai sekarang, jauhi orang seperti ini. Kamu pakai barang nggak jelas. Kalung toko kami ingin menghukumku. Benar-benar. Kamu ada bukti lain lagi? Kenapa? Bahkan yang ada di tangan saya ini pun tidak dianggap bukti. Aku rasa kamu nggak mau mengaku. Serang dia. Coba lihat siapa yang berani bergerak. Jangan mendekat. Hati-hati, saya lapor polisi. Saya yang seharusnya lapor polisi. Karena ini mulai dari gelang giok. Kita asosiasi harus tangani ini. Semua ikut saya kembali ke asosiasi. Biarkan asosiasi lihat keluarga Long fitnah aku. Dengar, ada orang di lelang kita yang menjual barang palsu. Jadi saya datang untuk melihat Ketua Yang. Kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Senang Tuan Wang bisa datang. Saya akan selidiki ini, yakin, dan memberikan penjelasan yang adil untukmu. Buktinya sudah sangat jelas. Apalagi yang perlu diperiksa? Masalah ini sangat besar. Jangan simpulkan cuma dari gelang itu. Lin Yan adalah orang kalian. Asosiasi kalian pasti akan melindunginya. Jangan bicara sembarangan begitu. Asosiasi kami selalu adil. Sama sekali tidak akan melindungi siapapun. Kalau begitu cepatlah, berikan aku penjelasan yang jelas. Baik, Aku punya cara untuk membuktikan gelang ini bukan milikku. sudah sampai saat ini. Kamu masih keras kepala ya. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan berdalih. Benda ini sama sekali bukan milik keluarga kami. Barang-barang dari toko kita, semuanya ada tanda kami di atasnya. Yang ini tidak ada. Pak Longbai, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tidak mungkin. Lin Yan pasti menipumu. Dia tidak punya barang-barang ini. Tidak mungkin. Aduh ayah. Kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Anak laki-laki seperti ini. Anak kecil berani fitnah orang lain. Aduh, aku gagal didik anakku. Maaf ya, semua orang di sini. Urusan hari ini. Mendingan kita anggap selesai aja. Anggap selesai? Dia memfitnah nama baik toko saya. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Lalu adik Lin mau ngapain? Suruh dia berlutut. Bagus sekali. Urusan hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau hari ini adik Lin tidak puas, kita tidak perlu kerja sama lagi. Ya baik. Apa yang kamu minta? Begitulah yang akan kita lakukan. Ayah, kamu tidak boleh begini. Ini sangat memalukan. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Cepat minta maaf. Minta maaf. Aku tidak seharusnya memfitnah. Suaranya lebih keras. Aku akan buatmu berlutut di sini. Aku salah fitnah. Jangan buat keributan di luar pintu. Aku minta maaf, teman-teman. Jadi begitu rupanya aku bilang tidak akan lakukan hal semacam ini. Aku sudah bilang bahwa mereka difitnah. Bosnya orangnya baik banget. Mana mungkin jual barang palsu. Hari ini aku maafin kamu ya. Kalau ada lagi lain kali, aku tak akan biarkan kamu muda. Hei, hei. Ayo pergi. Ayo pergi. Wah, adik Lin. Lelang batu giok kali ini mewah. Lumayan besar ya. Pasu, apakah pelanggan kita makin sedikit? Iya, aku baru mau sama. Kamu ngomongin hal ini. Banyak pelanggan lama tidak datang lagi. Barang banyak tertunda. Pasti ini ulah Long Qian Ming. Kalau nanti arus kas, kita macet. Beli barang kita dengan harga murah. Ini bakal bikin kita rugi banget. Terus kamu mau gimana? Lelang hari ini adalah kesempatan. Sudah saatnya semua orang tahu. Keluarga Long bukan pemasok tunggal. Wah, teman muda Lin, gak nyangka kalian juga ikut lelang. Tuan Kepala Keluarga Long, lama tidak jumpa, kabar baik kan? Lin Xiaoyo ikut lelang pertama kali. Mau aku perkenalkan gak? Lagi pula hari ini kan lelang buta. Jangan sembarangan, modal bisa hilang. Woi, Tuan Utama Keluarga Long, apa kamu sudah lupa padaku? Aku tidak bisa apa-apa, hanya jago menilai barang berharga. Mungkin gelar bewang tahun ini akan datang. Ke kepalaku, anak muda, jangan terlalu sombong. Dunia ini rumit.
Kata-kata yang sama. Aku juga berikan ke Tuan Long. Kota Nanjiang ini bukan hanya keluarga Long yang berkuasa. Saya masih ada urusan. Aku tak ganggu lelangmu, Lin. Tak heran harga awalnya jutaan. Semua batu mentah ini kelihatan bagus. Ada kabar burung mengatakan batu nomor 3 yang terbaik. Memang bagus. Sepertinya banyak orang bertawari. Kita belum tentu dapat untung. Leonia. Kali ini sepenuhnya bergantung pada. Kalau dapat yang bagus, keuntungannya nanti pasti sangat besar. Tenang saja. Saya sudah mencatat semuanya. Maaf. Tuan, apakah Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak. Tadi orang itu mencuri bukumu. Itu semua nomormu. Kalau ini diambil orang lain, pasti mereka akan menangkan batu mentah yang kamu pilih. Tidak apa-apa, saya punya rencana lain. Kamu tunggu saja pertunjukan seru nanti. Kamu yakin direbut dari bocah itu? Bos, ini 100% benar. Saya sendiri yang melakukannya. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Ya, kamu keluar dulu ya. Jangan sampai lenyap. Anak itu melihatmu. Nomor dan harga asli. Sudah aku laporkan semuanya. Selanjutnya kita tinggal lihat hasil lelangnya. Ada kabar burung mengatakan, Long Chenming beli batu ketiga. wah, modalnya besar banget. Keluarga Long memang benar-benar kaya raya. Ayo, lihat hasilnya sekarang. Lu Baozai ini milik siapa ya? Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Kamu tahu Lin Yan? Kan, dia adalah mitra Lu Baozai. Ternyata dia ya. Wah, dia sangat hebat. Batu mentah kali ini, ternyata setengahnya kita dapatkan. Adik Lin ya? Kamu luar biasa banget. Semua sudah aku duga sebelumnya. Dan ternyata Long Chenming mencuri bukuku. Dia tidak disangka sangat percaya padaku. Foto semua nomor di bukuku. Sekarang dia pasti rugi besar banget. Wah, lihat semuanya. Akhirnya akan muncul. Sudah dimulai. Itu adalah pemenang lelang tertinggi. Aduh, tidak perlu dikatakan lagi. Pasti keluarga Long lah. Betul. Nomor 6, Lu Baozai tadi. Kelihatan jelas itu batu buatan. Mustahil bisa keluar barang bagus. Aku beli semua batu mentah itu. Raja Lelang tahun ini. Pasti milikku. Ya ampun, ternyata itu Liu Baozai. Apa? Masa sih? Ya Tuhan, benar-benar Liu Baozai. Mereka hebat banget. Iya. Aduh, biar aku lihat. Aku lihat, mau dipotong nih. Mau dipotong. Nggak tahu benda ini harganya berapa. Betul banget. Ini bisa berhasil. Wajah batu ini jelas batu buatan. Lagi pula potongannya di pinggir banget. Pasti nggak akan keluar warna hijau. Aduh, keluar hijau. Keluar hijau. Wah, hijaunya luas banget. Memang tidak mengecewakan, Lu Baozhan. Wah, Wah, apa mataku sudah kabur salah lihat? apa ini berhasil mendapatkan batu Huang Long Yu? Ya ampun, keberuntungan luar biasa. Sepotong Huang Long Yu sebesar ini. Kira-kira harganya 100 juta lebih. Adik Lin, Kita untung besar banget. Nilainya naik beberapa kali, Pak Lin. Apakah ini bisa dijual kepada saya? hey, kenapa kamu duluan? Batu giok Huang Long ini, saya juga mengincar ini. Kamu tahu aturan tidak? Yang datang duluan, dapat duluan. Tenang dulu ya. Lu Baozai punya banyak. Bahan giok belum diolah. Kalau kalian semua benar-benar menginginkannya, Kamu bisa pilih di toko kami. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau begitu, saya pasti akan berkunjung ke toko kamu. Kapan saja kami menyambut. Masih muda, sudah sukses ya. Hebat sekali. Aduh, Tuan Kepala Keluarga Long, kenapa marah besar begitu? Hei, Lin Yan, kamu berani ya? Kamu nyerang aku dari belakang? Hei, batu mentah ini kan, kamu beli atas kemauan sendiri loh. Baik. Pantas saja anakku kalah di tanganmu. Kamu tunggu saja. Nanti aku bikin tokomu bangkrut. Jangan bicara terlalu cepat. Nanti siapa bangkrut belum tentu. Kalau kamu bikin keluarga Long bangkrut, itu baru bukti kamu benar-benar jago. Cepat kirim banyak batu giok sekarang. Aku bikin harga batu giok anjlok. Lawan perang harga dengan Lin Yan. Aku yakin bisa menang. Pak Su,
suruh orang-orang di toko. Berhati-hati beberapa hari ini barang datang, harus diperiksa teliti. Kali ini kita jebak Long Qianming. Dia tak akan menyerah, tenang saja. Sekarang, aku akan memberitahu mereka. Suruh mereka semua lebih teliti. Tidak akan ada celah sama sekali. Hari ini orangnya banyak sekali. Iya, hari ini orangnya aku sampai kewalahan mengurusnya. Semua datang karena kamu menarik. Bukankah bisnis kita makin bagus? Ah iya, lupa. Bagaimana hasil lelang hari ini? Orang di sini terlalu banyak. Aku sampai tidak sempat memperhatikannya. Aku dapat juara tahun ini. Dulu selalu milik keluarga Long. Tahun ini kamu yang merebutnya. Tentu sajalah. Jangan lupa lihat siapa aku ini. Aku musuh keluarga Long sekarang. Kamu juga harus berhati-hati. Kira-kira aku rasa dia pasti akan serang toko kita. Oke, aku akan perhatikan. Kakak ipar, ngapain kamu ngeluh di sini? Bisnis kita lebih buruk dari minggu lalu. Ketahuan deh. Jelas banget. Keluarga Long mulai bikin ulah deh. Tapi tenang aja, aku udah suruh Song Shu cari tahu. Adik Lin, Long jual batu giok murah. Banyak pelanggan pada tertarik ke sana. Xiaoyan, sekarang kita gimana? Kalau terus begini, bisnis toko kita bakal ludes habis. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku dan Lee Squirrel lihat situasi. Ayo pergi. Keluarga Long kita baru dapat giok bagus. Sekarang kita jual dengan harga murah. Dapatkan dulu, dapatkan lebih baik. Aku tidak ambil untung, siapa lagi? Ini lebih murah. Aku beli batu giok di sini. Silakan masuk. Wah, teman muda Lin. Kok datang ke sini? Kamu beli batu giok kami? Kepala keluarga Long. Kamu nggak takut rugi nanti? Keluarga Long kami sangat kaya. Dasar kekayaan kami sangat kuat. Kita punya modal ini. Gak seperti toko kecil milikmu itu. Ini sama sekali nggak tahan digoyang. Kelihatannya kamu sengaja menargetkan aku ya. Betul. Ini memang ditujukan buat kamu. Aku bikin usahamu nggak jalan. Kamu harus kerja lebih keras, ya. Kita lihat siapa yang menang nanti. Ayo pergi. Apa maksudnya? Tuan kepala keluarga Long, kamu jual barang palsu, ya? Kamu takut aku lihat? Aku nggak menyambutmu di sini. Kamu lebih baik pulang jaga baik-baik. Toko kecil jelek milikmu itu. Jangan sampai akhirnya usahamu bangkrut. Lalu memohon supaya aku mengakuisisi toko. Pergi. Gimana hasil pengecekan kalian tadi? Long Qianming itu beneran jual batu giok murah banget. Tapi aku merasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Baru tadi aku bilang, mau masuk, dia mati-matian gak ngizinin aku masuk. Terus kita bercanda bilang, apa kamu lagi jual barang palsu? Wajahnya langsung kelihatan tegang banget. Ya, pasti dia masuk. Menurut perkiraanku, dia emang lagi jual barang palsu. Menurut pengetahuanku tentang dia tak akan rugi sama sekali. Ya Tuhan, keluarga Long jual barang palsu. Kalau ini diketahui orang lain, Long Qianming gak takut ya? Keluarga Long itu mau main-main ya? Kita tutup toko beberapa hari dulu. Biarkan dia menurunkan kewaspadaan. Lalu awasi Hong Qianming dengan ketat. Cari cara untuk menemukan pemasok mereka. Sebarkan kebohongan mereka. Baik. Halo, Lee Songshu. Halo, adik Lin. Aku lihat Long Qianming bertransaksi rahasia. Kamu diam di situ, jangan bergerak. Aku segera datang. Baik, aku kirim lokasi kepadamu. Hei, Tuan keluarga Long, lama tidak bertemu. Kamu yakin? Ini sangat mirip asli. Tentu, barang tiruan kami. Banyak ahli tidak bisa mengetahuinya. Tuan keluarga Long, kamu tenang saja. Asalkan tidak ada masalah. Tuan Long sudah menerimanya, maka uang ini, tenang saja. Uangmu tidak akan kurang, ya? Baguslah begitu. Adik Lin, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu datang terlambat lagi, mereka sudah mau pergi. Kamu keluar buat bikin sedikit keributan, pancing mereka keluar. Lalu segera kembali. Aku yang akan urus di sini. Oke, ya. Kalian berdua, tinggal di sini dan awasi. Kalian bertiga ikut aku keluar. Kamu siapa? Mau ngapain? Bukan hal penting siapa aku. Yang penting kalian akan segera tamat. Kalian berdua, tangkap dia. Maju. Pendekar hebat. Ampuni aku ya. Apapun yang kamu mau, silakan ambil semuanya.
teman muda Lin, datang ke sini tengah malam. Ada apa-apa? Kepala keluarga Long datang ke sini. Ada urusan apa lagi? Tentu saja aku datang untuk bertransaksi. Sebaliknya kamu, kenapa kamu pingsankan semua bawahanku? Kita orang jujur tidak bicara sembunyi-sembunyi. Kamu jual barang palsu malam ini? Ternyata kamu sudah tahu. Kudengar semua toko kalian sudah tutup. Kamu masih ada waktu buat nyelidiki urusan saya. Tutup pintu, baru bisa cek. Wah, kalau tidak cek, tidak tahu. Begitu nyelidiki, langsung kaget setengah mati. Tuan Kepala Keluarga Long, coba kamu pikir, aku akan membocorkan hal ini. Bagaimana keluarga Long? Kalau begitu menurutmu, hari ini aku akan membiarkanmu keluar. Ke sini. Kalau begitu menurutmu, hari ini aku akan membiarkanmu keluar. Sini. Tuan Kepala Keluarga Long, kamu mau bunuh dia diam-diam? Aku tidak tahu kamu berani bertindak di depan kamera. Aduh. Halo semuanya, teman-teman yang baru masuk live, siapa yang kulihat di pabrik tua? Kepala Keluarga Long. Teman muda Lin, kamu boleh pergi kalau mau. Kenapa harus begini? Ayo. Lihat, kalau kamu bicara dari tadi, saya juga tidak pakai cara ini. Barangnya hilang, semuanya keluar dan cari sekarang. Harus temukan barang palsu malam ini. Ya. Kamu akhirnya kembali juga. Lin Yan. Bagus sekali, kamu tidak apa-apa. Dengan kemampuanku, mana mungkin aku tidak bisa kembali. Masih ada orang di sini. Adik Lin, ya? Kamu dapat barang palsu itu? Aku menemukannya. Disimpan di tempat tersembunyi. Bagus sekali. Dengan barang ini, pasti bisa menjatuhkan keluarga Long. Besok kita ke Asosiasi Batu Giok. Semua lihat kebusukan keluarga Long. Apa tujuanmu memanggilku? Long Chenming, jangan berpura-pura lagi. Lin Yan sudah memberitahuku semua hal. Hal apa yang kamu bicarakan? Aku kok tidak tahu ya. Apakah perlu lebih jelas? Kamu jahat tekan harga batu giok. Bahkan berani jual barang palsu lagi. Oh, hal yang tidak ada buktinya. Tidak boleh bicara sembarangan. Pasti aku tekan Lu Baozai. Bikin mereka tidak bisa berbisnis. Jadi mereka sengaja memfitnah aku. Siapa bilang tidak ada bukti? Kepala Keluarga Long, kamu pasti capek mencarinya tadi malam. Sayangnya sudah aku ambil. Tidak mungkin. Bagaimana kamu dapat batu giok ini? Long Chenming. Sekarang bukti sudah jelas nyata. Apalagi yang mau kamu katakan? Bagaimana kamu buktikan ini adalah aku? Bagaimana kamu buktikan barang-barang ini adalah milikku? Aku sudah tahu kamu akan berbelit-belit. Sepertinya kamu belum mau menyerah. Bawa orangnya masuk. Aku suruh lari. Kenapa kau tertangkap? Aku sudah tahu itu. Kalian akan lari. Aku kirim orang, tangkap dia kembali. Semua barang palsu perintah Long Chenming. Aku juga dipaksa. Tolong ampuni aku. Aku tidak pernah curiga padamu, kan? Kamu berani mengkhianati aku. Sekarang bukti lengkap. Kamu benar-benar tidak punya alasan. Kamu sebegitu ingin menempatkan saya di ambang kematian? Apa ucapan macam itu? Ini semua perbuatanmu sendiri. Kenapa malah menyalahkan aku? Kemari sini. Bawa dia ke polisi, hukum dia. Aku sudah menyuruh anak laki-lakiku kabur. Dia pasti akan membalaskan dendamku. Lupa aku memberitahumu. Di mana anak laki-lakimu? Dia juga sudah tertangkap. Keluarga Long kalian, Lin Yan. Aku kutuk kamu mati sengsara. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Terima kasih, Lin Yan. Tumor jahat ini, kembalikan dunia giok jadi bersih. Ini semua memang tugasku. Benar-benar aku tidak salah menilai orang. Ngomong-ngomong. Hei, adik Lin. Kalian berdua masih lajang dan saling menyukai satu sama lain. Mendingan bersama saja. Kalian tidak terburu. Aku khawatir. Kenapa kamu datang? Hai, aku bawa kabar baik. Sekarang keluarga Long sudah runtuh. Banyak pelanggan beralih ke... Semua beli batu giok kita. Pesanan di sini udah hampir meledak. Aku sudah menebak ini. Cepat pindahkan barang-barang kita. Kita buka toko besok. Iya, kamu pandangan jauh. Kalau gitu aku pergi duluan ya. Aku nggak ganggu kalian lagi. Kalian lanjut aja. An Ruxue, kamu datang mau ngapain? Aku ingin bicara padamu. Bisa ikut aku keluar sebentar? Dulu, kamu selalu memerintahku. Kenapa sekarang berubah? Orang kan pasti bisa berubah. Katakan saja di sini. Kakak ipar bukan orang asing kok. Lin Yan, dulu aku selalu... Aku salah. Aku sudah mengecewakan kamu. Sekarang, kita masih bisa kembali kan? Oh, Kamu mau berbaikan sama aku ya? Tapi sekarang sudah terlambat.
Aku bukan lagi yang kamu panggil. Lin Yan bisa dipanggil kapan saja. Lin Yan. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafin aku ya. Jangan kira aku tahu kamu, apa yang kamu pikirkan. Kamu cuma lihat, aku sekarang punya kuasa dan pengaruh, jadi mau berbaikan denganku. Mana ada hal semudah itu. Lin Yan, kamu pikir aku seperti itu? Bukankah kamu memang orang seperti itu? Baiklah, Lin Yan. Aku datang menyenangkan kamu, tapi kamu malah tidak tahu diuntung. Hei, lihat deh. Dia sekarang sudah menunjukkan sifat aslinya. Han Bruxway, dulu kamu tidak tahu menghargai. Sekarang mau memperbaiki hubungan sudah terlambat. Jadi jangan ganggu Xiaoyan lagi. Baik. Kalau kalian semua bilang begitu, ya udah aku pergi kan? Lin Yan, suatu hari nanti kamu pasti menyesal. Hei, hari itu tidak akan datang. Kamu jangan berharap lagi. Xiaoyan, kamu tidak pernah terpikir untuk perbaikan dengan Andruk Sue kan? Orang seperti Andruk Sue itu, matanya cuma lihat uang. Tidak akan bahagia kalau bersamanya. Kalau begitu, apakah kamu mau bersamaku? Kakak ipar, maksud kamu itu. Maksud yang aku pahami itu kan, Ya, aku ingin bersamamu. Yang bisa bersama seumur hidup, tidak pernah berpisah selamanya. aku mau. Tentu saja mau. Kakak ipar, aku akan kembangkan bisnis. Akan membangunkanmu sebuah lubau jai yang lebih besar. Nanti kamu tenang jadi nyonya. Terus, kamu masih panggil kakak ipar? Ah, Sudah terbiasa memanggilnya begitu. Aku akan ganti sekarang juga. Nanti aku panggil kamu. Wen, boleh kan? iya, Xiaoyan. Apapun yang kamu lakukan nanti, aku selalu mendukungmu tanpa syarat. Ya.